Uhu. Hu. Ah. Muahahaha. Pasti kalian semua sudah sangat kangen sekali kepada sensei tercinta yang selalu membahaskan soal untuk kalian ya, karena kita sudah lama tidak bertemu. Kalau gitu langsung saja Ohayo Sekai, good morning Gakusei semuanya. Jadi kembali lagi di channel Senkusei, di mana kita bakal ngebahas soal dan kalian bisa belajar secara gratis dan diakses ke seluruh Indonesia ya Gakusei ya. Terutama di sini Sensei tidak mengaktifkan AdSense-nya, jadi harusnya tidak ada iklan. Tapi sekarang peraturan YouTube terbaru ya, tetap ada iklan muncul tapi uangnya nggak ke kreator ya, itu peraturan YouTube-nya. Biasalah, kapitalis, hidup kapitalisme ya. Jadi tetap ada iklannya, cuma nggak masuk ke Sensei karena Sensei matiin AdSense-nya. Ya cuma ke YouTube ya. Karena memang Sensei di sini pure banget, kalian tuh mau Sensei tuh mau kalian tuh bisa belajar gitu, bisa belajar dimanapun kalian ya, terlepas dari tempat tinggal kalian. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia ini belum merata ya Gakusei, masih terkonsentrasi di pulau apa? Pulau apa? Ya betul, Pulau Jawa, Jawa. Nah, jadi di sini Sensei sangat-sangat pengen ya video ini tuh bisa mencapai banyak orang. Jadi tolong ya share ke teman-teman kalian yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, agar Jawa tidak menjadi kunci mulu ya. Kita harus menjadi juara juga dari pulau-pulau yang lain. Jadi ya itulah tujuan saya buat video ini ya, semangat buat kalian. Dan ya yang menggemparkannya, kita bakal membahas soal OSNK tahun 2024. Wow, gila banget. Jadi ini tuh tiba-tiba ya kemarin tuh tiba-tiba rilis gitu dari BPTI-nya, padahal harusnya belum rilis karena biologi itu satu-satunya bidang yang dia tuh blacklist 2 tahun gitu ya. Sensei ngikutin peraturan aja, Sensei nggak mau bahas lagi. Bahkan di soal tahun 23 aja Sensei udah sudah take down karena memang ya belum rilis. Sensei nunggu legalitas saja, ngikut peraturan saja ya Gakusei ya. Dan tiba-tiba kemarin rilis, dan BPTI yang rilis berarti sudah legal ya. Sensei juga sudah izin ke Tobi, dan ya diizinkan ya saatnya kita bisa membahas soal ini ya Gakusei ya. Yeay. Yeay, senangnya dalam hati. Nah, jadi di sini kita bakal bahas ya Gakusei ya soal-soal ini. Tapi ya sebelum itu bingung belajar OSN dari mana? Baca Kembang, tapi nggak ngerti-ngerti. Udah jago, tapi masih butuh latihan soal. Pengen banget pelatihan gratis. Ikut pelatihan online, tapi bikin ngantuk. Bla 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 bla. Gaskan join pelatihan Senkusei. Nah, ini adalah solusi bagi kalian yang kesulitan dalam belajar OSN. Bedanya sama pelatihan lain apaan, Sensei? Ho ho ho. Pelatihan Senkusei ini punya berbagai level dan anti ngantuk. Kalau ngantuk sama Sensei, 100% uang kembali. ya itu hitam sama, sinapomorf itu hitam sama, jadi solidaritas gitu. Kayak mereka semua member sumur lele ya, ya sama-sama. Nah, di sini juga ada gratis tryout, gratis ebook terlengkap sedunia. Diskonnya banyak banget, bahkan bisa gratis kalau kalian juara tryoutnya. Apalagi ya kan, Sensei juga sering mengadakan kelas singkat gratis dan membahas soal OSN paling baru. Silahkan follow Instagram dan YouTube Senkusei atau WA nomor di bawah. Kalian juga bisa klik link atau tombol di sekitar iklan ini untuk join dan mendapatkan keuntungan menggiurkan lainnya. Ya, jadi tadi sedikit iklan dulu ya Gakusei ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, di pelatihan itu Sensei sering banget tiba-tiba muncul sesuatu gitu ya. Jadi ya bagi kalian yang butuh pelatihan, kalian bisa join karena sekarang sudah Sensei buka. Kalian kan banyak minta ya, Sensei ajarin kami dong di pelatihan, Sensei ajarin kami dong pelatihan. Sudah Sensei buka sekarang, jadi kalian bisa join ya Gakusei ya. Dan ya di sini tuh nggak wajib sebenarnya, pelatihan tuh nggak wajib. Cuma kalau misalnya kalian butuh ya, misalnya kalian butuh dan kesulitan dalam belajar ya, itu memang bisa dibahas di pelatihan gitu. Dan di soal ini juga Sensei nggak bisa serinci itu. Contohnya ya, ada nanti soal PCR gitu kan, nggak mungkin Sensei jelasin dulu replikasi DNA itu mekanismenya gimana ya kan, sentral dogma itu gimana, baru kita bahas PCR. Itu kan nggak mungkin di satu video, karena itu bisa bahas sampai 2 jam ya, 2 jam atau 4 jam bahkan bahas sentral dogma aja gitu. Tapi ya itu dia, nggak mungkin dibahas di video ini. Sensei cuma bahas yang perlu kalian tahu ya, dan sisanya kalau mau didalemin ya, kalau mau didalami ya silahkan di pelatihan aja gitu. Nggak wajib, itu sama sekali tidak wajib. Tapi ya kalau misalnya kalian butuh silahkan gitu. Dan ya di sini Sensei bakal nanti membahas soal nomor 1 sampai nomor 10 ya. Maaf karena Sensei udah WFO, udah masuk office lagi dan nggak banyak waktu. Cuma di sini udah ada kunci jawabannya ya. Jadi kita bisa bahas dengan lebih baik lagi, karena Sensei sadar Sensei itu sering salah satu saja karena nggak ada kunci jawabannya ya. Kunci jawaban tuh nggak rilis entah kenapa. Jadi makanya itu juga berangkat dari keprihatinan Sensei ya. Kunci jawaban yang nggak pernah rilis pun ya
tergantung hoki ya gitu. Jadi makanya saya buat pembahasan soal seperti ini biar kalian tuh bisa belajar gitu, karena kuncinya itu sudah didapat. Cuma kebetulan tiba-tiba ini ada kuncinya gitu ya. Terima kasih Bapak BPTI gitu. Nah, jadi di sini kita bakal lihat dulu ya program-program yang sementara. Kalau kalian mau langsung ke nomor 1 bisa di skip aja ya, ke ini ada stem-stemnya. Nah, ini program pertamanya. Jadi di sini pelatihannya itu bisa gratis. BTW gak usah karena kalian banyak yang minta ya. Sensei gratisin dong pelatihannya. Boleh, tentu aja. Tapi ya, Sensei udah pernah menggratiskan ke orang lain dan jujur aja ya, orang-orangnya itu tidak niat gitu belajarnya kalau digratisin. Makanya di sini Sensei nggak mau menggratiskannya, dan lagi-lagi tutor itu sudah butuh gaji, mereka butuh makan ya gak saya, karena di sini yang ngajar bukan cuma Sensei. Kalau Sensei ya udah, Sensei udah ada kerja gitu kan. Cuma buat tutor yang lain itu kan harus digaji gitu. Ada bareng Kak Jordan, ada bareng Kak Aaron, ada bareng Kak Afrad, dan ada banyak lagi sebenarnya ya tutor di sini yang harus kita gaji. Makanya di sini tentu saja berbayar ya gak saya. Tapi bisa gratis, tentu saja bisa gratis gak saya. Jadi di sini Sensei itu tidak mau kalian kesulitan. Siapapun Sensei mau bisa ikut program ini. Nah, caranya biar gratis gimana Sensei? Caranya kalian bisa jadi juara tryout-nya ya gak saya ini. Nanti bakal ada tryout, kalian bisa jadi juaranya. Kalau kalian juara itu gratis 100% loh. Udah ada 3 orang juara di sini ya. Nanti saya bakal tunjukin, mereka free banget pelatihannya tuh 100% gratis. Cuma kalau misalnya kurang pintar gimana Sensei? Nah, tenang saja ya gak saya. Ini bukan hanya tentang kepintaran, tapi tentang keaktifan nih. Ada juga nih peserta teraktif selama pelatihan. Jadi di tiap level ya, ini kan level dasar, menengah, sama lanjutan. Kalian bisa pilih berdasarkan kemampuan kalian, karena kemampuan kalian beda-beda ya. Nah, di tiap level itu bakal dipilih serta paling aktif ya, paling terbaik, pokoknya paling the best, dan itu bakal digratisin gitu. Jadi uang pendaftarannya dikembalikan 100%. Jadi ya, itulah usaha Sensei untuk meratakan pendidikan ini ya. Nggak mungkin semuanya digratisin karena tutor butuh gaji, dan kalau digratisin semua nanti kalian nggak niat belajarnya. Jadi ya, ayo kita bakal, Sensei tuh nggak pelit, kita bakal kasih banyak gratisan, cuma kalian yang semangat dong belajarnya gitu ya. Nah, lalu di sini ada, ini dia nih, pemenang-pemenang TO-nya ya gak saya. Ini bukan yang menang 100% karena yang juara 1-3 itu udah masuk grup. Nah, ini tuh ada ya dari Gakusei Victor ya. Dia ini lucu sekali, dia sudah bisa berfotosintesis ya Gakusei. Emang dia aneh-aneh aja kalau di pelatihan itu. Dan karena dia aktif juga ya, dia itu masuk gitu materinya. Dan ketika masuk materinya, begitu dia tryout dia juara gitu. Nah, di juara itu dia mendapat peringkat keberapa gitu ya, saya agak lupa peringkatnya, peringkat 4 atau berapa gitu ya. Nah, dapat diskon 50% gitu. Jadi nggak perlu juara satu pun ada diskonnya. Di sini juga Fani ya. Di sini kalian bisa lihat reviewnya. Beliau ini sangat aktif sekali ya. Kami suka menggangguin dia waktu pelatihan ya. Ya maaf ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kelas gratis juga karena Sensei lagi-lagi ya. Sensei di sini ya udah gitu. Sensei maunya kalian tuh bisa belajar dengan baik, dengan niat ya. Maka ada juga kelas gratis di sini bareng Kak Greg. Siapa sih yang nggak kenal Kak Greg ya? Jadi Kak Greg juga setuju untuk mengisi kelas gratis kalian, dan ya kalian bisa ikut secara gratis, tinggal melakukan syarat ini aja. Kenapa harus ada syaratnya? Ya biar nyebar gak saya, biar nyebar ke anak-anak lainnya, biar yang lain itu juga dapat gratisan gitu, biar bisa belajarnya itu kemana-mana, nggak kalian-kalian aja ya, bukan yang Jawa-Jawa aja gitu. Nah, jadi biar semuanya itu dapat gitu sampai Papua. Jadi Sensei itu tujuannya begitu ya. Terus kita lanjut lagi di sini ada tryout-nya ya. Ini tryout-nya diadakan nanti lagi ya. Ini udah dilakukan 12 Januari yang ada juara-juara tadi, tapi nanti bakal dilakukan lagi Maret, dan ini 100% soalnya buatan Sensei sendiri ya. Tidak ada recycle soal dan tidak ada sebagainya, makanya butuh waktu lama karena Sensei sendiri yang buat soalnya. Ya nanti kita bakal publikasi ya. Terus di sini ada juga ini contohnya nih ya, juara-juaranya nih. Pertama ada Alvaro nih. Alvaro ini suka banget spam soal di grup ya. Halo Alvaro, kalau Alvaro nonton video ini ya, kamu mantap. Ya mantap, memang capek jawabin kamu, tapi kamu pintar ya Alvaro. Ya ngirimin soal mulu gak sih, tiap malam kirim soal Sensei apa ini, kirim soal Sensei apa ini, kirim soal Sensei apa ini. Wah, dia sangat aktif ya, karena dia aktif dan dia juara. Ya of course karena dia aktif ya, dia pinter. Ya karena dia juara, dia cashback 100%, pelatihan gratis. Jadi ya sekarang dia ikut pelatihan yang ini tuh gratis gitu. Terus ada Michael juga, Michael Davin juga pas pertama dia ikut pelatihan juga, dan ini highest overall, gila dia cerdas banget. Jadi ini biasa-biasanya murid-murid yang aktif gitu Gagus ya. Jadi itulah tujuannya Sensei membuat pelatihan ini ya, biar kalian sepintar Alvaro dan Davin gitu. Ada lagi beberapa peserta lain tentu aja yang dapat gratisan. Ya plat Sensei itu banyak gratisan. Ya memang niatnya dari awal untuk meratakan pendidikan aja. Nah oke, jadi kalau begitu kita bakal lanjut ya Gagus ya ke yang berikutnya. Dan di sini tuh kalau kalian misalnya mau memperbaiki alasan Sensei, tentu aja karena Sensei itu nggak sempurna, pasti ada salahnya. Sensei bukan medalis internasional, Sensei hanya medalis nasional, nggak sepinter itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau perbaiki, boleh banget di bawah, nanti bakal Sensei pin komen kalian ya. Nah terus di sini
Oh ya, link download soalnya bisa kalian download di bawah, udah Sensei sertakan juga. Dan nanti bakal ada beberapa video referensi yang bisa kalian tonton secara gratis di YouTube. Kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Pokoknya deskripsi video ini banyak manfaatnya ya. Ada ebook gratis, ada grup Telegram yang isinya ebook banyak banget, ada Campbell, ada Albert dan yang lain-lain. Itu semuanya gratis buat kalian, tinggal join aja. Terus ya, apalagi ya adanya ya ebook gratis, grup untuk bareng-bareng membahas soal ya. Terus ada apa lagi nih? Ada video-video referensi tadi ya. Oke, jadi kalian bisa lihat aja. Terus di sini oh iya, Sensei itu juga sebenarnya udah ngebahas banyak banget soal ya guys ya. Kita udah banyak banget bahas soal di sini. Ada soal OSK 2020, 2023 lagi blacklist jadi belum Sensei rilis lagi. 2019, 18 dan sebagainya tuh banyak banget Sensei udah bahas-bahas soalnya. Kalian bisa cek aja di playlist berikut ya. Kalian bisa klik ini nih yang di atas nih ada card nih kanan atas ya. Kalian klik aja nanti kalian bisa masuk ke playlistnya langsung gitu. Jadi kalian bisa belajar dengan rajin sebelum OSK nanti ya. Gitu. Dan sekarang juga apa lagi ya mau saya sampaikan ya sebentar. Iya, udah sih, gitu aja. Terakhir ya tinggal kalau kalian suka silakan like video ini, kalau nggak suka silahkan dislike. Tapi ya siapa sih yang nggak suka ya, gitu. Jadi kalian bisa share juga ke teman-teman kalian, tolong di-share karena saya pengen banget ini tuh menyebar ke segala arah ya, ke segala penjuru. Saya pengen banget punya Gakusei itu dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Ayo absen Gakusei yang dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, absen ya. Jadi kalian bisa absen di kolom komentar ya. Sensei, kami nemu video Sensei gitu. Saya bakal senang banget. Terus ya gitu aja sih, kalian bisa subscribe, jangan lupa hidupin loncengnya karena siapa tahu nanti bakal dirilis ya soal tahun 23 kan udah mau selesai masa blacklist, nanti bakal saya rilis kalau udah legal gitu. Dan ya silahkan menikmati video ini ya Gakusei ya. Tunggu apa lagi, kita langsung aja ke nomor 1 ya Gakusei ya. Kita bakal scrolling di sini. Nah, ini dia ya, ini. Nah, yang pertama di sini ada soal biosel-mol atau biologi sel molekuler ya. Ini kecintaan kita semua ya Gakusei. Kak Jordan sangat suka biosel-mol. Jadi lucu sekali Kak Jordan ini, jarang ada yang suka biosel-mol. Ya. Selamat ya kepada Kak Jordan. Nah, di sini kalian bisa lihat nomor 1 ini. Pertama ini gampang banget dipahami bahwa di sini ada intron. Jadi sebenarnya itu yang paling gampang ya Gakusei, ini ada intron. Dan itu kunci utama. Intron itu kan hanya ada di eukariot, nggak hanya sih, agak salah. Di prokariot itu ada yang punya intron beberapa, tapi mayoritasnya itu nggak punya intron. Kalau misalnya di eukariot ya semuanya itu punya intron. Kayaknya ya, ini semuanya kata-kata keramat ya, jadi bahaya juga dibilang semua. Pokoknya ya majoritinya tentu aja eukariot tuh punya intron. Ya udah, ini tuh eukariot. Jadi gampangnya itu begitu. Ini sentral dogma dan nggak mungkin saya jelasin di sini ya. Gimana replikasi DNA, gimana berubah jadi mRNA, gimana yang namanya proses splicing itu nggak mungkin saya jelasin di sini. Terlalu rumit dan terlalu panjang, bisa makan waktu berjam-jam. Dan ya nanti aja di pelatihan ya, kalau misalnya kalian mau mendalami lebih lanjut atau belajar gratis tuh banyak di YouTube. Ya, banyak banget di YouTube. Bisa kalian pelajari. Terus kalian bisa lihat di sini ya. Langsung aja ke yang A. Salah satu contoh organisme yang memiliki regulasi ekspresi gen seperti ditunjukkan pada gambar di atas adalah archaea. Ya, ini kan udah jelas ya. Ini kan untuk eukariot. Ya, domain kehidupan itu ada 3 Gakusei ya. Ada yang namanya prokariot ya. Jadi ada yang namanya domain prokariot. Terus ada yang namanya domain archaea. Ya, ini agak beda. Terus ada yang namanya eukariot gitu. Dan yang mereka bertiga ini beda. Kalau prokariot tentu dia nggak punya intron. Archaea juga mayoritas nggak punya intron. Semua atau mayoritas, Sensei agak takut bilang semua ya, siapa tahu ada pengecualian karena hidup ini sangat-sangat aneh ya Gakusei ya, ada aja yang pengecualian gitu. Nah, eukariot yang punya intron gitu. Jadi ya hanya eukariot yang punya intron, kalau ini dibilang archaea ya bukan gitu. Simpelnya begitu, cuma ini kayak YTTA banget ya, ini YTTA banget. Yang tahu-tahu aja ya Gakusei ya. Gitu. Jadi tapi itu pemahaman dasar sih, gak ada datanya di sini gitu ya. Terus yang B, operon umumnya dapat ditemui pada organisme seperti skema di atas. Ya lagi-lagi operon ini itu adalah regulasi gen di mana satu promoter itu mengatur beberapa gen gitu ya. Jadi kayak misalnya promoter LAC atau promoter TRP, kalian bisa pelajarin ya. LAC operon atau LAC triptofan itu bisa kalian pelajarin. Cuma nggak mungkin saya jelasin di sini karena lagi-lagi itu bisa makan beberapa waktu ya untuk operon ini ya. Jadi kalian bisa lihat aja nanti di YouTube ada banyak, nanti saya kasih link referensi di bawah atau ya bisa di pelatihan nanti kita bahas gitu. Nah, jadi operon ini memang hanya ada di prokariot gitu ya. Dia kan
sistemnya itu polisitronik. Polisitronik itu maksudnya banyak gennya gitu ya. Jadi satu promoter gennya banyak. Kalau ini kalian bisa lihat ya, ini satu promoter gennya cuma satu nih, hanya satu ORF ya. Dari start sampai stop itu namanya ORF ya. Open reading frame dari start sampai stop ya, ini gennya. Dan ya gennya kalian bisa lihat hanya satu ya, jadi satu promoter satu. Ini eukaryot gitu. Sementara kalau dia mau operon, nah operon ini satu promoter itu banyak gen ya, bukan yang ini kan cuma satu gen gitu. Jadi ya salah. Terus yang C, penambahan ekor poli A berfungsi untuk menghambat degradasi mRNA. Nah ini kalian bisa lihat ada poli A tail ya guys ya. Jadi apa fungsi dari poli A tail ini? Jadi sebenarnya poli A tail ini lebih ke korban ya guys ya. Sebenarnya ini korban. Polyatil ini lebih dibilang sebagai tumbal ya guys ya, tumbal proyek. Karena kalau kalian tahu ya, air itu bisa menghidrolisis berbagai hal. Contohnya kalian cuci tangan pakai air, kalian cebok pakai air ya, kalian mandi pakai air gitu. Jadi ya air itu bersifat hidrolitik dan dia bisa menghancurkan beberapa molekul. Dan di sini termasuk mRNA. mRNA itu cukup rentan ya, karena dia juga cuma untainya satu, jadi cukup rentan. Dan ya di sini apa fungsi polyatil ini? Seperti yang saya bilang, jadi tumbal. Jadi di sini tuh bakal banyak A ya, A gitu dah. Di sini tuh dia bakal jadi tumbal untuk air. Jadi yang rusak itu yang dia yang rusak ya, kena air dia yang rusak. Jadi aman lah, gennya itu aman gitu. Jadi lebih ke tumbal sebenarnya ya, tumbal. Terus di sini kalian bisa lihat ya, dia itu berfungsinya untuk mencegah ya, bener, mencegah atau menghambat degradasi mRNA. Semakin panjang polyatil dia semakin stabil gitu ya guys. Terus di sini jadi hanya berlaku untuk eukaryot ya, karena dia kan harus berenang tuh dari inti ke sitosol. Kalau prokaryot mah nggak perlu ginian. Dia itu simultaneous kalau misalnya prokaryot ya, simultaneous alias di situ transkripsi, di situ translasi. Jadi begitu transkripsi selesai, translasinya langsung mulai gitu. Jadi nggak ada tuh berenang dari inti ya ke sitosol, karena ya prokaryot nggak punya inti kan. Lalu yang D, sequencing mRNA manusia dapat dilakukan menggunakan promoter promoter primer poli G. Nah ini tuh sebenarnya berkaitan dengan yang namanya reverse transcriptase. Sebentar ya, saya tunjukin dulu ke kalian yang namanya reverse transcriptase. Tinggal kalian cari aja begini, reverse transcriptase ya, begini. PCR boleh deh. Nih misalnya ya, kalian tinggal gini aja cara belajarnya, saya kasih tahu. Nih, ini tuh ada contohnya yang ini deh. Nah ini bagus nih. Nih kalian bisa cek di sini ya guys ya. Ini ada cara apa itu reverse transcriptase. Reverse transcriptase itu adalah mengubah mRNA menjadi DNA lagi. Jadi kalau kalian kira central dogma itu hanya DNA ya, lalu menjadi RNA, lalu menjadi protein, itu agak salah. Karena sebenarnya RNA itu bisa berubah lagi jadi DNA. Nah itu namanya reverse transcriptase atau reverse transkripsi. Ya, reverse transkripsi. Pakainya itu enzim reverse transkriptase. Nah, cara mengubahnya gimana Sensei? Ya, cara mengubahnya gampang banget ya. Kalian cuma perlu primer. Ini tuh lagi-lagi nanti bakal berkaitan ke PCR, karena PCR juga butuh primer ya. Jadi primer itu lebih tepatnya menjadi tempat menempelnya DNA polimerase gitu. Biar DNA polimerase bisa nempel dan menjadi DNA. Jadi diletakkanlah di sini primernya ya guys. Dan kalian ingat tadi dia itu punya polyatil. Jadi A gitu ya. Terus tiba-tiba ada T ya, tentu aja A lawannya T ya guys ya. Ya di sini kalian bisa lihat ya, dia diberikan T ya di sini. Ya ini primernya ya, tempat penempelan DNA pol, walaupun di sini dia lebih spesifiknya itu adalah reverse transkriptase. Contohnya kayak RT ya, pokoknya reverse transkriptase lah gitu ya. DNA polimerase yang versi reverse. Jadi dia bisa nempel ke sini ya. Dan kalian ingat pergerakannya itu kan 5:3 ya. DNA polimerase itu 5:3, jadi dia bakal bergerak ke sini. Dan ya bakal ngebentuk DNA. Itu yang harusnya dia RNA terus ngebentuk DNA seperti ini. Ya ini adalah reverse transkriptase in a nutshell. Jadi ini cuma singkat saja ya guys ya. Singkat saja. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih detail, ya kalian bisa cek aja di bawah deskripsi, ada penjelasan video gratisnya. Itu aja sih saya kasih. Atau kalau masih bingung lagi ya, masih bingung nggak ngerti juga, ya udah silahkan di pelatihan nanti kita bahas ya. Nih kalian bisa lihat lagi ke sini. Jadi kalau dia katakan di sini poli G salah ya, harusnya poli T gitu. Nggak bisa pakai G. G sama A nggak jodoh ya, sama seperti kalian dengan gebetan kalian ya. Aduh, ya udah kita lanjut aja di jawabannya salah benar salah. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini sebenarnya cukup dasar. Lalu ke nomor 2 ini, nah ini cukup menarik ya. Ini soalnya tuh cukup niche. Bahkan Sensei itu udah latihan soal banyak banget, karena ya kalian tahu Sensei membahas soal ya. Jadi di sini kalian bisa lihat, ini tuh belum pernah keluar sebelumnya, singkat Sensei. Baru ini cukup niche. Terus ini tuh apa Sensei? Ini tuh adalah proses dari kaskade. Kaskade itu adalah reaksi berantai ya, reaksi yang butuh tahap-tahapan tertentu. Kalian bisa lihat di sini ada reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, reaksi 4 dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, aktivasi atau pematian
pematangan oosit katak ditandai melalui model pensinyalan MAP kinase. Jadi dia pakai MAP kinase, dan kinase ini fungsinya untuk memindahkan fosfat ya guys ya. Jadi kinase itu artinya adalah enzim pemindah fosfat. Peningkatan hormon progesteron untuk memicu modul ini dengan merangsang penerjemahan mRNA MOS. Jadi ketika ada ada progesteron ya, progesteron dia bakal mengaktifkan transkripsi dan translasinya MOS gitu. Dia di transkripsi aja ya, ini mRNA transkripsi aja, jadi muncullah MOS mRNA gitu. Lalu di sini kalian bisa lihat ya, dia bakal mengaktifkan protein MOS, dan setelah itu protein MOS bakal mengaktifkan MEK1 ya. Ini tolong dibaca dengan baik ya guys saya, ini MEK1. Ini sensei sangat ini sekali ya dengan kalian. Di pelatihan-pelatihan tuh kalian terkadang pikirannya beda gitu ya. Jadi ini MEK1 ya. Nah, jadi sini kalian bisa lihat mereka tuh aneh-aneh di pelatihan tuh guys ya. Aneh-aneh kadang. Aduh, aneh banget. Kalian bisa lihat lah di momen kocak pelatihan itu. Bahaya sekali ya. Terus kalian bisa lihat di sini ada dia bakal mengaktifkan MAP kinase ya. Terus MAP kinase itu bakal membuat oositnya itu mature atau ya dewasa atau matang seperti sensei ya. Nah, terus kalian bisa lihat aja ya, begitu ini yang udah aktif tuh dia ada bintik putihnya ya. Jadi dia berjerawat kalau sudah aktif. Terus kita bakal lihat ke bawah aja guys ya. Nah, ini tuh memang cukup niche, jadi bakal saya jelasin. Pertama ya, MOS merupakan MAP kinase. Nah, nih korek. Kinase. Nah, ini dia guys ya. Apa arti dari MAP kinase? Tapi seperti namanya, itu bisa kalian tebak bahwa artinya tadi apa itu kinase? Kinase itu memindahkan gugus fosfat gitu ya. Dan gugus fosfat itu biasanya mayoritasnya itu mengaktifkan protein. Walaupun ada juga yang menonaktifkan, tergantung reaksinya. Cuma ya begitu, dia itu MAP kinase alias kinase paket 3 ya guys ya. Setelah dia memindahkan fosfat, dia bisa memindahkan fosfat lagi, dan fosfatnya bisa pindah lagi. Wow. Mind blowing banget gak sih? Dan iya, dia tuh bisa mengaktifkan dalam 3 tingkat ya. Jadi kinase. Jadi 3 kali tingkatan. Jadi kalian bisa lihat di sini katanya MOS itu ya MAP kinase. Kita bakal lihat di sini. Nah, ini ya kalian bisa lihat di sini. Sebentar. Nih. MOS itu ya, ini kan si MOS nih. Dia bisa sekali ya. Nih, sekali. 2 kali. 3 kali. Wow. Dia bisa mengaktifkan kaskade yang nantinya bakal berujung 3 kali kinasenya diaktifkan gitu. Jadi 3 kali protein diaktifkan dengan mekanisme kinase gitu. Jadi ya 3 tingkatan itu namanya MAP kinase. Kalau 4 tingkatan ya MAP kinase. Kalau 5 ya MAP kinase. Ya, dan seterusnya lah ya, kalian pikir sendiri saja ya. Nah, oke, sekarang kita bakal lanjutin. Jadi itu bener banget maksudnya 3 tingkat ya. Terus ada ini MEK1 ya. MEK1. Oke. Ini MEK1 katanya adalah MAP kinase, jadi cuma 2 kali ya. Iya, jadi di sini cuma ada 2 kali. Kita bakal lihat apakah betul ya MEK1 ya, protein favorit kita semua ya. Di sini ada 1 kali, 2 kali, jadi ya bener, jadi MAP kinase. Gitu. Jadi ini memang cukup niche, cuma ya ini bisa dilogikain aja ya guys ya. Jadi kalau kalian mentok di soal, sedikit tips, kalian bisa cocoklogi. Sebenarnya cocoklogi nih guys ya, cocoklogi. Jadi kalau kalian lagi stuck di soal, sedikit tips, kalian bisa cocoklogi. Terus yang B, reseptor hormon progesteron pada oosit katak merupakan reseptor intraseluler. Nah, ini sensei juga agak sedikit bingung dengan fungsi jawabannya. Memang reseptor itu ada yang ekstraseluler di luar, ada yang intraseluler. Tapi kalau misalnya dari sini kan nggak ada data nih, ya dari sini kan nggak ada data nih, kayak dia tuh nggak nunjukin gitu di mana ininya ya, di mana letak dari reseptornya gitu kan, nggak ada data di sini sama sekali, nggak ada gambar, nggak ada kata-kata gitu. Ya kalau saya nggak salah lihat ya, jadi tuh nggak ada bukti gitu, dan ya kita cuma bisa berasumsi di sini ya, kita cuma bisa YTTA gitu ya, kita bisa yang tahu-tahu aja gitu. Kalian bisa lihat di sini progesteron itu adalah contoh dari steroid ya. Steroid itu artinya hormon seks ya, sekusu. Jadi ya hormon seks, dan dia itu berasal dari lemak ya, karena dia berasal dari lemak, dan lemak itu sama komponen pembentuknya dengan membran sel. Ya, membran sel itu kan sebenarnya fosfolipid ya. Namanya juga fosfolipid. Lipid itu kan lemak ya, pakai nanya gitu. Jadi ya karena dia lemak dan membran sel itu lemak, sebenarnya progesteron itu bisa nembus membran sel. Ya steroid itu semuanya bisa nembus membran sel karena mereka sama-sama lemak dan cukup kecil gitu. Jadi ya di sini kalau dikatakan dia bisa menembus, harusnya masuk akal dikatakan bila reseptornya itu di dalam ya, atau intraseluler, karena dia bisa nembus. Cuma saya bingung kenapa dia disalahin gitu. Mungkin ada ya reseptor progesteron di luar, mungkin ada, tapi jujur aja di sini tuh nggak diterangkan ya guys ya. Di sini tuh nggak ada datanya. Jadi dari awal sensei asumsi itu
Ini intraseluler karena mereka bisa nembus gitu ya. Jadi bingung juga sih dengan ini. Cuma Sensei bakal benerin ya, walaupun di kuncinya salah. Dan ya di Planas tuh suka begitu ya. Kadang di Planas tuh kita debat terus ada anulir kunci jawaban. Ya itu hal biasa. Cuma ini tuh Sensei nggak tahu. Mungkin bisa kalau kalian ada pendapat lain bisa ini ya chat di kolom komentar. Sensei benerin kalau ini. Karena nggak ada data yang lain gitu ya. Atau mungkin saya salah kira. Terus yang C ya, penambahan miRNA yang menarget mRNA MOS dapat menghambat pematangan oosit cutoff. Nah, miRNA ini ya itu adalah contoh dari RNAi atau RNA interference. Jadi ada yang namanya RNA interference ya, Gakusei. RNA interference. Nah, ini materinya cukup tinggi. Ini nggak bakal diajarin di level dasar ya, karena di pelatihan itu adalah dasar, menengah, lanjutan gitu. Jadi kalau kalian mau belajar ini ya paling harus di menengah gitu ya. Karena RNA interference ini itu adalah RNA yang fungsinya ya interference. Artinya apa interference? Sensei. Iya betul. Iya Okakun betul. Menghambat. Jadi menghambat atau mendisrupsi. Ya itu fungsinya RNA interference, dan RNA interference-nya ada banyak sebenarnya. Cuma yang paling terkenal itu ada dua ya. Ada dua yang paling terkenal, itu adalah miRNA atau microRNA dan cRNA. Ya jadi ada dua ini yang paling terkenal. Walaupun ya mungkin ada lagi yang lain. Ya karena fungsinya itu interference ya, untuk menghambat. Jadi masuk akal. Kalau kita kasih ini ya tentu aja mRNA MOS-nya bakal terhambat dong. Ya kan? Makanya bakal terhambat. Gitu. Jadi ya oke, masuk akal. Tapi ini YTTA banget. YTTA banget. Jadi kalau kalian nggak pernah denger miRNA atau nggak pernah denger cRNA, mungkin kalian bakal bingung. Tapi saya sebagai medalis ya saya tahu gitu. Ya itulah biologi ya, sangat luas sekali. Jadi banyak banget YTTA-nya. Lanjut ya, kita bakal ke yang D. MAP kinase yang terfosforilasi dapat menjadi marka molekuler untuk aktivitas oosit katak. Ya, ini benar karena ini marka ya, jadi penanda molekuler. Dan MAP kinase ini kan fosforilasi, ini fosfat ya. Fosfat ini kan adalah atom yang cukup molekul yang cukup reaktif gitu, fosfat ini. Jadi ada banyak banget cara untuk menjadikan dia itu marka molekuler, itu cukup banyak. Ada yang namanya ini, saya tunjukin aja ya. Jadi ada yang pakai piro coba kita cari pirofosfat aja. Marker, saya lupa nama pastinya ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Nah, dia bisa kita kasih beginian ya. Dia bakal bisa kita kasih kayak semacam pendaran gitu. Yang kalian bisa lihat ada beberapa bisa dikasih pewarna juga. Nih, bisa dikasih pewarna atau marker, bisa dikasih probe. Ya bisa dikasih probe, bisa dikasih pewarna atau marker, bisa juga dikasih reaksi piro gitu. Saya lupa nama pastinya itu apa. Piro apa gitu. Piro fluorescent atau apa gitu. Nah, jadi itu tuh pakai fosfat, dan karena fosfat ini cukup reaktif dan dia reaktif ya, dan dia menyimpan energi cukup besar. Jadi ketika energinya itu diaktifkan oleh fosfat, energi itu bisa menghasilkan sesuatu, mungkin bisa menghasilkan pewarna atau mengaktifkan probe, atau misalnya ya kayak tadi piro, dia menghasilkan pendaran gitu dari hasil energi fosfat. Jadi ya benar ini bisa jadi marka molekuler sih. Jadi kalau ada MAP kinasenya aktif gitu kan, MAP kinasenya aktif gitu, terus berpendar gitu ya, berpendar dengan mekanisme yang bisa kalian pilih aja ya, bisa pakai piro misalnya. Ketika dia berpendar ya artinya nanti bakal aktif, karena kan MAP kinase ini membuat oositnya aktif gitu. Jadi benar ini bisa jadi marka molekuler untuk aktivasinya oosit cutoff. Jadi ya simpelnya begitu aja ya. Terus kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini mid blastula transition ini juga cukup menarik ya Gagus ya, karena kalau kalian belum tahu yang namanya blastula kan awalnya itu dari morula. Itu tuh di bab di Campbell itu bab perkembangan embriologi gitu ya. Dari morula jadi blastula jadi gastrula gitu ya. Dan jadi kalau pembelahan morula itu kan morula itu membelah terus. Nah, morula itu menariknya dia itu membelah tanpa membesar ya. Jadi fase, kalau kalian ingat fase sel ya, fase sel itu kan ada fase dari G1 dulu deh ya. Dari G1 lalu S ya, lalu G2, lalu mitosis atau meiosis, kan ada fase begini. Nah, karena mereka itu fungsinya hanya membelah, kalau di morula kan fungsinya itu membelah ya kan, teruslah membelah. Jadi kalau dia membelah terus ya dia nggak terlalu peduli dengan fase G1 dan fase G2, dia nggak terlalu peduli gitu loh. Sangat pendek bahkan tidak terlihat gitu. Jadi fasenya itu ya begitu, hanya sintesis, mitosis ya. Sintesis itu kan untuk menggandakan DNA. DNA-nya mengganda, membelah, DNA-nya mengganda, membelah. Jadi ya gitu-gitu aja. Dan karena dia nggak ada G1 G2-nya ya, jadi kan G1 G2 itu kan salah satu fungsinya adalah membuat ukuran sel lebih besar ya. Jadi ketika selnya besar ya seperti kalian ya suka yang besar ya kan. Nah, jadi ketika selnya membesar di fase G1, G2 baru dibelah kan otomatis sitoplasmanya itu bertambah dulu kan, baru membelah gitu. Jadi ya ukuran selnya sama. Tapi kalau di morula ini karena dia nggak ada fase G1 G2-nya atau pendek banget fase G1 G2-nya, ya dia tuh ngebelah terus gitu. Makanya sitoplasmanya itu makin lama makin dikit. Kan dibelah terus, bayangin kalian punya kue gitu ya, punya kue dibelah dikasih ke Fani gitu kan, dibelah dikasih ke Aza gitu kan.
dikasih, kalian dapatnya dikit kan, gitu. Yang kalian dapat pasti dikit karena kalian berbagi terus, belah-belah terus itu kuenya. Jadi yang kalian dapat tuh bagiannya dikit banget. Makanya di sini ya morula itu begitu. Kenapa morula itu begitu? Karena sel telur itu gede banget ya. Kalau kalian ingat juga sel telur burung unta ya, itu sebesar kepala sensei ya. Jadi itu telur burung unta segini kagak saya. Alamak, itu besar banget ya. Nah, karena sel telur itu gede, ya masuk akal bahwa morula itu bakal ngebelah terus. Dia nggak butuh tuh. Gue nggak butuh sitoplasma lu gitu dia bilang. Jadi ya ini ngebelah aja. Ya, sampai nanti ketika sitoplasmanya sudah mencapai target ya, cukup sedikit sitoplasmanya baru dia aktivasi gitu, dan dia aktifnya itu udah mulai ke arah membentuk bilas fosfor, terus dia ngebentuk invaginasi, proses invaginasi dan sebagainya. Itu ketika udah tinggal sedikit sitoplasmanya. Jadi kalau sitoplasmanya masih banyak itu dia belum aktif. Gitu ya Gakus ya. Ya, sebenarnya gitu aja. Kalian bisa belajar lebih lanjut di embriologi. Terus kalian bisa lihat di sini MBT ya udah saya jelasin tadi ya. Dia itu tidak ini ya, nih. G1 G2-nya tuh minim banget. Terus mana lagi ya? Tapi kalau dia udah nyampe MBT itu adalah keadaan di mana dia mulai aktif Gakus ya. Jadi kalau dia nyampe fase MBT, mid blastula transition, artinya sitoplasmanya itu udah nggak sebanyak di awal dan dia udah mulai bisa beraktivitas gitu. Dan ya fase G1 G2-nya itu udah mulai muncul kalau udah masuk ke fase MBT. Gitu ya. Terus iya gitu aja. Ini kalian bisa lihat ya tadi minim waktu dia masih membelah itu ya, masih morula dia minim banget fase G-nya. Terus ya kalian bisa lihat di sini ini ada manipulasi 3 telur yang berbeda ya. 3 biji ya, Okarun aja bijinya cuma 2, tapi ini ada 3 yang dimanipulasi. Di sini kalian bisa lihat ya, ini di kecil nih, intinya ini sedang, ini besar ya, saya ini yang kesukaan kalian yang besar-besar ya. Nah, jadi sini kalian bisa lihat sitoplasmanya itu ini banyak banget, jadi dia butuh waktu lebih lama dong untuk mencapai MBT karena dia harus membelah terus ya sampai tinggal sedikit sitoplasmanya baru dia bisa masuk ke fase MBT. Jadi ya lebih lama ini dalam logikanya tuh begitu. Nah, terus kita bakal lihat ke bawah di sini ya. Nih. Pertama kalian bisa lihat di sini untuk yang zigot 1 yang warna biru nih, lihat kalian bisa lihat ya, ini lama banget, kalian bisa lihat kelihatan nih lama nih bertahannya nih sebelum dia naik ininya ya interfasenya. Jadi interfase ini kan fase G1 ya, interfase ini gabungan, ngomong-ngomong ya, gabungan G1, S dan G2 ini namanya interfase ya guys. Ini interfase tidak termasuk fase M gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, ini tuh yang warna biru ya, grafik biru nih stay ya, nge-stuck ya, dia gabut aja di sini. Nggak naik-naik, kenapa? Karena tadi sitoplasmanya kebanyakan, jadi dia ngebelah terus ya, ngebelah terus. Jadi di sini interfasenya itu mostly itu terdiri dari fase S aja gitu. Jadi fase S aja di sini nih, fase S gitu. Karena ya dia kan masih membelah, dia butuh banyak membelah. Tapi kalau kalian lihat yang paling besar ya, ini yang kesukaan kalian zigot 3 yang besar-besar. Nah, ini bisa langsung aktif, kalian bisa lihat di sini ya, yang warna abu-abu nih. Dia langsung aktif di sini. Nah, nih. Dia udah langsung aktif nih, G1 G2-nya udah mulai ada ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini lebih lama interfasenya, artinya G1 G2-nya tuh udah mulai muncul gitu, fase G1 G2-nya. Kelihatan ya, karena dia udah tinggal sedikit sitoplasmanya. Ya gitu aja. Terus kita ke yang A ya. Pada zigot normal, diameter embrio baru akan bertambah setelah mencapai tahapan 32 sel. Nah, kalian bisa lihat di sini yang normal ya, yang ini berarti yang zigot 2 normal. Kalian bisa lihat di sini ada keterangannya nih, 2 normal ya. Jadi 2 normal katanya diameter embrio baru akan bertambah setelah 32 sel. Bener. Karena kalau embrionya baru mau bertambah, ya kalau dia mau bertambah nih, ya diameternya, berarti kan dia harus membesar selnya. Ya, kan harus membesar. Gimana cara memperbesar sel? Tentu aja fase G1 dan fase G2. Itu memperbesar sel. Jadi di mana nih muncul G1 G2-nya? Di sini guys. Kalian bisa lihat yang zigot 2 ini, yang oranye kan awalnya flat aja terus dia naik. Gitu ya. Tadi di bagian sini dia itu udah punya fase G1 G2-nya udah mulai kelihatan gitu. Jadi fase 32 sel. Jadi ini benar banget. Gitu. Jadi kalau kalian mau memperbesarnya ya harus G1 G2 gitu. Tapi kalau misalnya masih di morula itu kan belum membesar ya, cuma membelah terus gitu. Terus yang B, pada tahap cleavage. Nah, ini cleavage ini morula ya, pembelahan gitu. Durasi sintesis DNA kurang lebih 5 jam. Ya kalian bisa lihat di sini. Ini 5 jam. Sangat easy peasy lemon squeezy ya aku saya. Udah pasti 5 jam lah. Karena ya ini tadi ya kalian bisa lihat di sini tuh ya purely mostly-nya dia fase S. Jadi ya 5 jam lah, kurang lebih lah. Terus kalian bisa lihat di sini yang C, saat MBT terjadi, nah ini ya, berarti udah dia mulai membesar, udah ada fase G1 G2-nya. Jumlah protein histon tiap sel dari zigot 1 lebih tinggi dari zigot 3. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, katanya histon. Nih, histon itu kan yang berkaitan dengan DNA, ya gak saya. Katanya zigot 1 lebih tinggi. Nah, zigot 1 kalian bisa lihat di sini. Ya, zigot 1 ini kan dia masih membelah. Ya, masih membelah terus. Terus di sini kalau dia udah nyampe fase MBT,
ya fase MBT, dia kan udah mulai membesar tuh selnya, udah mulai membesar. Tapi kan dia udah kebanyakan membelah, ya, membelah terus. Ya akhirnya makin dikit dong bagiannya. Sama kayak kue tadi ya, kalau kalian belah kasih ke teman-teman kalian kebagiannya kecil gitu. Sama dengan ini. Sel 1 ya, zigot 1 ini gara-gara dia kebanyakan membelah, jadi jumlah protein histonnya itu lebih rendah logikanya. Karena dia ngebelah terus, histonnya itu terbelah tinggal dikit, lama nggak kebagian gitu. Tapi kalau misalnya zigot 3 ini kan udah gede ya, jadi dia nggak terlalu butuh banyak membelah, karena dia nggak banyak membelah, histonnya itu masih cukup banyak gitu. Jadi kebalik ya. Lanjut kita ke yang D, MBT lebih dipengaruhi oleh jumlah penebalan, jumlah pembelahan yang telah terjadi dibandingkan rasio volume nukleus. Ya tentu tidak ya Gagus ya. Seperti yang kita lihat tadi di sini, dia itu baru membelah ketika sitoplasmanya itu udah cukup sedikit ya, nggak terlalu banyak lagi. Jadi ya lebih penting itu sitoplasmanya ya, jauh lebih penting itu sitoplasmanya ya, bukan pembelahannya. Bodoh amat sama pembelahan ya. Bodoh amat, yang penting sitoplasma gue sudah cukup sedikit gitu ya Gagus ya. Sampai sini ya sudah aman ya, yeay. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita udah sampai ke nomor 4 ya Gagus ya. Nah, ini tuh ya. Nah, ini cukup menarik juga soalnya karena di sini ada jaringan ya. Senti sudah nemu doxli dari foto ini. Nanti bakal saya upload di Instagram dan YouTube Shorts. Jadi ada doxli soal OSNK tahun 2024. Jadi kalian bisa subscribe sekarang karena nanti bakal saya upload ya doxlinya gitu, alias jurnal atau papernya lah ya, artikel ilmiahnya gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik karena ini adalah sel rahim. Ya, ini sel dari epitel rahim ya. Jadi milik ya biasalah sel HeLa ya. Kepada Bu Henrietta, terima kasih atas peran Anda. Ini sedikit fun fact ya buat kalian tentang Bu Henrietta. Jadi Bu Henrietta itu atau HeLa cells. Jadi kalau kita lihat di sini ya, HeLa cells. Jadi HeLa cells ini ya, atau milik Bu Henrietta. Nih, Henrietta apa sih, lupa namanya ya. Nah, ibu ini tuh dia adalah penderita kanker ya guys ya. Penderita kanker rahim. Dan ternyata kanker rahimnya itu immortal. Wow, gila banget. Immortal tuh maksudnya bukan dia beli item immortal, maksudnya tuh kayak ya udah gitu, nggak mati-mati. Itu gila banget. Makanya ibu ini tuh mau dibilang udah meninggal, selnya masih ada ya, dibilang masih hidup, orangnya udah nggak ada gitu. Jadi bingung gitu. Dia tuh kena kanker rahim, terus dia meninggal karena tentu aja kanker sudah disembuhkan ya. Jadi karena dia udah meninggal, kankernya itu diangkat gitu. Dan ya ketika kankernya diangkat, ternyata kanker rahimnya itu tidak berhenti membelah guys. Selama ada nutrisi ya, selama ada nutrisi dia bakal terus ngebelah dan tak berhenti. Itu gila banget. Itu immortal cell. Wow, keabadian. Apakah ini kunci keabadian ya? Kita nggak tahu ya. Siapa tahu. Jadi ya kalau kalian mau abadi, kalian bisa pelajarin sel HeLa mungkin ya gitu. Jadi sel HeLa ini yang masuk ke soal ini guys. Jadi selnya itu masih ada sampai sekarang. Jadi ibu ini mau dibilang meninggal enggak, mau dibilang hidup enggak, jadi bingung juga ya. Nah, ini dia nih selnya. Dan ini kalian bisa lihat nih, selnya nggak terlalu banyak ya. Ini sel rahim itu nggak terlalu banyak. Terus kalau di kanan ini cukup banyak, ini udah ngebelah ya guys ya. Terus kita bakal lihat di sini dari, nah ini vitro ya, berarti di lab. Ini di dalam cawan Petri seperti ini. Ya, dia dimasukkan ke botol ya guys ya. Terus di sini kalian bisa lihat juga ada, iya umumnya kultur sel itu dilakukan untuk satu jenis sel aja. Umumnya gitu. Kenapa? Karena susah untuk mengkoordinir beberapa sel. Karena sel yang berbeda itu butuh nutrisi yang berbeda. Jadi cukup sulit ya untuk mengkultur sel yang beda-beda gitu. Paling bisanya kalau buat organoid. Kalau misalnya kalian mau buat organoid ya mungkin bisa pakai sel-sel yang berbeda. Cuman pada umumnya, simpelnya kita tuh pakai satu jenis sel aja. Ya biar mudah karena kita molos. Terus kalian bisa lihat di sini ya, ini ada 2D monolayer. Ini tipe kultur yang bentuknya tuh 2 dimensi aja. Ya udah satu lapis gitu artinya. Terus ya udah nih, kalian bisa lihat ini A, B gitu aja sih. Terus kita lanjut ya. Kalian bisa baca ini, kalian bisa pause, tapi saya bakal lanjut dulu. Nah, ini tuh ada di mediumnya itu ya, di medium kultur sel HeLa tadi, ya di sel rahim tadi tuh dikasih pewarna nih, pewarna yang namanya itu tadi apa namanya ya? Saya lupa di atas. Namanya itu nggak kelihatan ya, pokoknya dikasih pewarna ya guys. Kalian bisa screenshot, saya nggak lihat lagi di mana kata-katanya, tapi ada di sini pewarnanya itu bisa berubah warnanya sesuai pH. Dan di sini tuh gampang banget, kalian bisa lihat dari simulasi di sini ya, maksudnya grafik di sini, bukan grafik, diagram. Jadi kalian bisa lihat awalnya dia itu ini ada HO di sini ya, OH, sebenarnya OH ada O. Terus kalian bisa lihat di sini ini H plusnya nambah ya. Nih kalian bisa lihat, kalau ini H plusnya nambah, jadi H plusnya ada 2. Ini ada H plus nih, H plus ya. Kenapa bisa ada H plusnya? Karena ya dia itu tempat yang asap gitu. Karena tempat yang asam itu kan H plusnya banyak ya guys ya.
Nih, jadi hapletnya banyak kepada asam, ya dia bakal bergabung ke sini. Dan ya ketika pewarna ini diletakkan di tempat yang asam, dia bakal jadi warna kuning gitu. Jadi dia bisa Henshin berubah warna gitu ya. Jadi itu cukup menarik juga ya. Gitu ya. Terus kita bisa lihat lagi di sini kalau misalnya bahasa gimana sensei tentu aja bahasa itu hapletnya dikit ya. Jadi kalian bisa lihat di sini H yang harusnya ada di sini hapletnya copot ya. Karena kalau haplet copot ya sisanya omin ya. Ini kan hapletnya copot nih ya. Ya karena kan waktu bahasa itu kan dia sulit ya. Apa kok sulit? Hapletnya dikit gitu. Jadi ya hapletnya copot. Dia bakal jadi warna ungu kalau misalnya bahasa. Kalau netral ya dia merah gitu ya. Sangat membanting sekali ya. Terus kita bakal lanjut di sini. Tapi ini ada YTTA banget tahu. Satu hal di sini di soal ini dia nggak ada bilang bahwa sel rahim itu sifatnya asam. Ya, ini nggak ada di sini. Jadi kalau kalian cek di soal ini, kayaknya nggak ada deh dia nge-mention ya sel rahim itu bisa menghasilkan zat-zat asam gitu. Ini kayaknya nggak ada deh. Seingat sensei ya. Atau sensei ke-skip gitu. Oh ini fenol merah ya, warnanya fenol merah. Seingat sensei ya. Atau saya salah baca di sini kurang fokus mungkin karena ini malam-malam ya gak saya. Kalian bisa cek di sini tuh dia nggak ada mention bahwa sel rahim itu menghasilkan zat asam karena memang mereka itu acidofilik ya. Jadi sel rahim itu acidofilik. Mungkin cewek-cewek tahu karena kalian punya rahim gitu. Tapi kalau orang-orang seperti sensei yang tidak punya rahim itu gimana taunya? Ya Lucita Luna dong yang tahu. Sensei mana tahu ya gimana cerita? Gitu. Jadi saya juga awalnya untung saya kan juga udah tahu gitu ya karena yang medalis udah banyak informasi lah. Jadi saya udah tahu bahwa ya memang sifatnya sel-sel epitel rahim itu dia acidofilik, dia suka tempat asam karena dia ngasilin zat asam gitu. Jadi kalau misalnya sel-selnya itu aktif bermetabolisme dia bakal ngasilin zat asam dan ya karena dia asam H+-nya banyak warnanya bakal kuning gitu ya guys. Tapi itu YTTA banget gitu. Tolong ya di soal itu bagusnya tuh dikasih gitu kayak jadi mention lah itu ngasilin asam gitu. Tapi siapa tahu sensei yang salah ya di sini ya. Mungkin juga sensei nggak baca mungkin. Ya maaf kalau salah ya. Terus kita bakal ke yang A. Selain epitel, sel-sel jaringan ikat seperti otot dan sel darah juga dapat dikultur secara 2D monolayer. Nah ini cukup sulit ya kalau mau dikultur 2D monolayer. Awalnya saya kira bisa karena dia darah itu mungkin bisa dikultur 2D monolayer. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata di sini susah gitu. Apalagi sel-sel otot darah itu kan jaringan ikatnya terutama ya. Jaringan itu butuh yang namanya scaffold. Jadi kalau kalian belum tahu scaffold itu begini. Ini cukup tinggi sih, bentar ya. Scaffold for cell culture. Jujur aja ini materinya cukup tinggi. Di Campbell ada atau enggak saya lupa. Tapi ini ya saya taunya ya memang karena udah sering aja ya. Ini scaffold itu kayak ini loh, kayak apa sih bilangnya? Kayak media untuk dia tumbuh gitu. Kayak kalau kalian tahu bangunan itu kan ada rangka-rangka besinya. Nah ini tuh scaffold tuh rangka-rangka untuk sel itu tumbuh gitu ya. Karena otot itu kan bentuknya 3D, darah juga jaringan ikat itu kan 3D. Jadi karena dia 3D, dia butuh scaffold. Dia 3D layer gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini dia ada scaffoldnya. Tapi jujur aja ini materi tingkat tinggi, saya lupa di Campbell ada atau enggak. Jadi cukup aneh untuk ini dimasukkan ke OSK, itu cukup aneh. Bagusnya sih di OSP, menurut sensei ya. Menurut sensei itu bagusnya di OSP. Karena ya ini cukup tinggi. Jadi salah ya, dia 3D sih. Terus yang B, warna medium culture cell epitel ovarium individu B saat pengamatan harusnya lebih menguning daripada yang A. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Nih, kalian bisa cek tadi, yang A itu kan dia nggak banyak ngebelah ya guys ya. Ya ini sel helanya itu diem-diem aja ya, diem-diem baik. Tapi yang di sini kalian bisa lihat ya dia ngebelah banyak. Jadi mana yang bisa menghasilkan lebih banyak metabolit, tentu aja yang A. Mana yang A ini kan lagi metabolisme, dia nggak lagi ngebelah kan ya, dia lagi metabolisme ngasih zat asam ya, karena kalau dia lingkungannya asam dia jadi warna apa tadi? Jadi warna kuning ya benar ya, jadi kuning, lebih kuning karena dia asam, dia lagi metabolisme. Terus yang C ya, karyotipe dengan karakteristik kromosom terduplikasi lebih mudah didapatkan dari kultur sel ovarium A daripada B. Nah, kalau kalian mau dia kromosom terduplikasi tentu harus melewati fase S. Ini kan fase S nih, duplikasi. Dan fase S ujung-ujungnya ke fase M atau fase pembelahan. Ya. Jadi mana di sini? Ya, mana di sini yang fase pembelahan? Tentu aja yang B. Ya, yang B ini kan banyak ya, berarti dia lagi ngebelah kan.
ya. Jadi ya udah gitu. Jadi yang B yang harusnya itu lebih gampang ditemukan kromosom yang lagi mengganda gitu. Jadi kalau dia katakan di A salah, harusnya lebih mudah di B karena yang B itu ngebelah ya. Terus yang D, ekspresi gen pengkode enzim pirufat dehidrogenase pada sel-sel ovarium B kemungkinan lebih rendah daripada ovarium A. Ya lagi-lagi ya, pirufat dehidrogenase itu kan untuk menghasilkan energi ya, asetil-CoA ya, ujung-ujungnya ke siklus Krebs. Berarti dia lagi metabolisme, ngasilin energi. Mana yang lagi metabolisme? Yang A atau yang B? Yang A lagi metabolisme ya kan, yang A lagi metabolisme. Jadi harusnya lebih banyak di A. Dia harusnya lebih banyak di A. Ya bener sih, ini katanya lebih rendah ya. Ini katanya lebih rendah di B. Ya bener sih, lebih banyak di A, lebih rendah di B. Jadi bener. Itu ya, ya jadi cukup gampang. Easy peasy lemon squeezy ya. Kita lanjut lagi ke nomor 5 sih. Nah ini Dev, oh ini Kak Dev. Ini ngomong-ngomong Kak Dev yang jadi referensi soalnya Kak Dev. Kak Dev ngajar juga waktu itu di level dasar dia ngajar, dan nanti di pelatihan berikutnya dia ngajar di level menengah. Kalau kalian mau ketemu Kak Dev ya, doksli soal ini ya di pelatihan nanti bakal ketemu kok. Nah ini Kak Dev, tutor kita tercinta, melakukan penelitian untuk mencari tahu efek mutasi titik gen Z yang menghasilkan kanker usus pada hewan peliharaannya. Wow, jadi itu kanker cuma mutasi titik tapi bisa membuat kanker. Memang gila itu sih kanker itu susah disembuhin karena mutasinya itu beda-beda tiap orang ya guys. Terus kalian bisa lihat di sini dia itu dikasih enzim restriksi, berarti ya mutasi titik di sini itu membuat enzim membuat situs restriksi yang baru begitu. Jadi kalian bisa lihat di sini sel kankernya ini kan bentuknya beda sama di sini kan, ada dua untai di sini, ada dua fragmen. Jadi artinya dia terpotong. Jadi artinya ya mutasi titik ini itu membuat situs pemotongan yang baru. Jadi harusnya dia nggak terpotong, jadi terpotong. Ya simpelnya itu begitu guys ya. Makanya dikasih restriksi, itu enzim pemotong, ya dia terpotong. Terus kalian bisa lihat di sini, lalu dia dikasih dengan Southern blot. Apa itu Southern blot? Ya Southern blot itu cuman ya bloating ya. Bloating itu sebenarnya adalah proses pemindahan dari gel elektroforesis ke membran selulosa. Jadi kalau kalian mau cek, misalnya ya kalian cek aja di sini ada bloating. Southern itu untuk Southern itu untuk DNA. Ya, kalau misalnya Northern untuk RNA, kalau Western itu untuk protein gitu. Tapi ya sama aja intinya tuh dia memindahkan, ya nih, dia memindahkan dari gel elektroforesis ke membran selulosa. Ya simpelnya sih begitu. Terus ya kita lanjut lagi. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini ada dua nih. Dan ini kalian bisa lihat cDNA. Ya ini cDNA, jadi DNA-nya tuh udah murni tanpa intron karena dia hasil reverse transkriptase. Jadi kalau di reverse ya mRNA jadi DNA itu namanya bukan DNA lagi, tapi namanya cDNA. Wow. Alias komplementari DNA. Jadi dia itu udah nggak punya intron karena berasal dari mRNA kan ya. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini sel normal ya, kalian bisa lihat di sini elektroforesisnya cuma satu pita ya, satu untai aja. Ini dia dikasih di ini BTW dikasih di mana dia? Autoradiografi. Autoradiografi itu untuk ngecek tingkat radiasinya. Gitu. Jadi di sini ada fragmen yang menghasilkan radiasi. Ini kalian bisa lihat ya radiasinya cuma satu ya, tingkatannya segini. Jadi dia ya satu untai aja. Terus kalian bisa lihat di sini ya, di sel kanker dia kebelah dua. Ya, kebelah dua. Gara-gara tadi ada sisi restriksi. Terus kalian bisa lihat juga di sini ini ada yang beginian ya. Ini ada yang beginian. Nih, ini apa? Nah, ini adalah DNA yang lain ya. Ini DNA yang lain. Jadi kalian bisa lihat di sini ini DNA yang ya udah itu nggak penting gitu. Ini DNA NPC. Ya, DNA lain yang NPC dia tidak penting. Karena kalian bisa lihat di sini ini Southern blottingnya hanya ada di sini. Ini kan Southernnya titik-titik ya. Ini ada Southernnya di sini nih. Tapi di sini nggak ada. Kenapa di sini nggak ada Southernnya? Karena blotting itu spesifik sifatnya. Dia itu harus dikasih marker ya. Jadi kalau kalian mau nge-blotting ya mindahin DNA dari gel ke selulosa, itu dia bakal dikasih marker, dan markernya itu spesifik banget untuk gen yang kita mau aja. Misalnya kalian mau ngedeteksi gen ini ya ini aja yang muncul di membran selulosanya, yang lain tidak muncul gitu, karena ya dia butuh marker yang spesifik. Makanya di sini kan dia nggak muncul, itu memperlihatkan dia itu NPC ya. Dia ada di elektroforesis itu, dia ada, tapi dia nggak terbaca di blotting, artinya dia bukan targetnya. Lu bukan target pasarnya gitu ya. Jadi ya ini bukan target pasarnya ya, dia bukan target dari total blotting. Makanya dia ini ya NPC aja lah gitu ya. Terus kalian bisa lihat yang A, pada hasil elektroforesis fragmen DNA hasil restriksi yang berukuran paling kecil memiliki kelimpahan paling rendah dibandingkan fragmen-fragmen lain pada kedua jenis sel. Bentar. Berukuran paling kecil, kalian bisa lihat ya jarak migrasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat elektroforesis gel, tentu yang paling jauh itu yang paling kecil ya. Jadi kalau jaraknya makin jauh ya dia makin kecil karena dia kan kecil, jadi bisa nembus sampai bawah gitu. sampai ujung lah dia nembus gitu. Jadi ini fragmen yang kecil ya, ini yang kecil, ini yang di sini yang besar. Jadi kalau katanya yang kecil itu kelimpahannya paling rendah, ya salah. Ini yang kecil ini seberapa? Ini gede banget.
Kelihatan banget di sini ya. Ini kecil-kecil cabai rawit ya gitu. Kecil-kecil banyak gitu. Jadi kalau dia bilang di sini kecilnya itu kelimpahannya rendah ya salah ya. Ini banyak gila gitu. Yang kecil tuh banyak ya. Terus yang B, mutasi pada gen Z kemungkinan menghasilkan sisi restriksi baru. Ya benar, tadi saya bilang dia harusnya cuma satu terus terpotong jadi dua, ya artinya ada sisi pemotongan baru. Terus yang C, sel kanker pada penelitian di atas terdeteksi bersifat homozigot. Ya ini juga benar homozigot. Kenapa? Karena kalau misalnya dia, ini kan ya, misalnya kita buat nih, kalian mau huruf apa? Huruf N ya, N untuk niaga ya, untuk niaga. Nah ini N ya, misalnya ini alel N gitu ya, N besar. Nah alel N besar ini dia bentuknya misalnya begini panjang ya. Terus gara-gara ada mutasi, dia membentuk sisi restriksi baru di sini ya, muncul sisi restriksi ya, dia terpotong ya, dia terpotong. Terpotong jadi dua untai yang lebih pendek kan ya kalau dia terpotong. Nah, makanya di sini kalian bisa lihat ini kan lebih pendek nih, dua untai tapi lebih pendek ya, lebih pendek. Harusnya ini kan di sini nih, harusnya kan di sini nih. Ya kan harusnya kan di sini. Tapi dia terpotong jadi lebih pendek. Gitu. Jadi kelihatan banget bahwa dia terpotong jadi lebih pendek. Dan ya kalau kalian mau membayangkan ini jadi N besar ya, ini bisa jadi N kecil. Alias ini ya niba kecil ya, ini niba besar. Jadi ya bedanya di situ. Ya jadi ini N kecil gitu. Kalau heterozigot gimana sih? Kalau heterozigot ya bakal begini gitu ya. Karena kita kan diploid, kita punya dua kopi. Jadi kalau misalnya 3 puncak seperti ini ya, ini puncak N besar, ini puncak N kecil, ini baru heterozigot. Tapi karena ini nggak ada N besarnya ya, jadi ini homozigot aja. N kecil gitu. Ini N besar. Iya gitu aja ya. Terus yang D, metode lain dapat dilakukan untuk mendeteksi mutasi di atas adalah PCR genom. Ngapain genomnya di PCR? Ini sangat gabut gitu ya. Ini sangat gabut. Genom itu kan keseluruhan DNA di tubuh kita ya. Jadi ngapain kita PCR genom? Ini sangat gabut, jadi salahin aja. Kita kan butuhnya cuma kromosom 1. Jadi ngapain kita PCR genomnya gitu loh. Ini kocak sekali ini ya. Iya udah gitu aja jelasnya sebenarnya. Terus kita lanjut yang ini. Nah ini ya, Profesor Toby ingin menggunakan satu plasmid yang mengekspresikan suatu protein tobicin. Wah, apakah ini gabungan tobimicin ya? Oh, kita nggak tahu. Jadi saya kan bisa lihat dia itu menggunakan E. coli ya. Jadi di sini dia pakai E. coli. Ya bakteri biasa ya, bakteri korban yang sering kita pakai untuk penelitian. Terus kalian bisa lihat di sini bagian-bagiannya ada ini ya. Kalian bisa lihat aja, ini kalian bisa pelajari juga di materi plasmid. Ya di materi plasmid kan coba ini. Terus kalian bisa lihat di sini ada multiple cloning site. Multiple cloning site itu adalah situs pemotongannya ya. Jadi di bagian sini tuh banyak banget situs pemotongan. Mungkin ada untuk Echo R1, terus ada untuk BAP-H1, dan ada untuk apalagi ya. Banyak lah ya, ini situs pemotongannya banyak. Itu namanya MCS. Terus kalian bisa cek di sini ada Sandel-Garneau sequence, dan ini ciri-ciri utama dari prokaryot. Ya ini jelas banget ini prokaryot karena Sandel-Garneau ini adalah nanti pengenalan ribosom ya. Jadi pengenalan ribosom untuk RNA-nya prokaryot gitu. Jadi ini kelihatan banget ini prokaryot guys. Tapi ini ya TTA. Kalau kalian pernah dengar ya kalian tahu. Kalau misalnya kalian nggak pernah dengar ya kalian bingung juga sih. Tapi ini untuk prokaryot ya Sandel-Garneau. Gitu. Terus ada regulatory sequence ya, di sini ada regulatorinya, bisa promoter dan sebagainya. Kayaknya sini sih promoter ya harusnya. Iya ini promoter sih. Ya area Y lah promoter. Ya pokoknya area sini promoter gitu ya. Terus ya dia gennya itu mulai dari sini. Ya gennya mulai dari sini. Dari 1. Terus kenapa di sini minus 10? Karena dia di atas gen gitu ya. Jadi kalau di atas gen namanya minus 10 gitu guys. Kalau misalnya di sini udah plus, misalnya plus 10. Jadi plus itu adalah ketika dia masuk ke arah gen. Kalau minus itu melawan arah gen. Itu kan arahnya ke sini ya, panahnya. Gitu. Itu maksudnya tuh begitu. Jadi ya di bagian minus ini tentu aja regulatory sequence atau misalnya kayak promoter gitu ya. Promoter itu kan untuk regulator. Gitu. Terus kita bakal lihat yang ini. Oh iya, sama kita analisa lagi dulu deh ini. Kalian bisa lihat juga di sini ada ini ya, ampicillin resisten ya, bagus ya. Jadi ketika bakteri E. coli ini mendapat ini ya, jadi dia itu bakal resisten, dia bakal kebal ya, dia bakal kekebalan tubuh ya, dia bakal kekebalan tubuh di sini. Jadi dia nggak bisa mati gitu walaupun kena ampicillin ya. Terus ada ORI, ya ini kalian tahu ORI lah ya, origin of replication, ini bagian awal mulainya duplikasi DNA-nya ya. Terus ya udah sih gitu aja. Terus kita bakal lanjutin lagi ya guys ya. Nih, kita bakal ke yang A dulu. Bagian yang paling umum dijumpai pada X adalah codon stop. Nah, kalian bisa cek di sini X itu apa. Nah, X ini adalah Terminator ya. Terminator bukan Terminator yang ini ya, yang menyerang masa depan. Wow, menyerang kakek kalian terus kalian gak lahir gitu. Bukan. Ini lebih tepatnya adalah bagian Terminator, tempat di mana terjadinya proses terminasi atau ya mRNA-nya lepas gitu ya. Berakhir lah, bukan lepas, berakhir di situ lah. Jadi ini Terminator, dan di Terminator itu belum tentu ada codon stopnya, karena codon stop itu kan di sebelum Terminator ya, di sekitaran sini nih. Misalnya uwak misalnya, uwak kan codon stop ya. Uwak misalnya di sini.
gitu. Dia nggak tepat di terminatornya ya, tapi ya di arah dekat terminator iya, tapi kalau di terminatornya mah enggak gitu, karena terminator itu area auto terminasi bukan area stop codon, jadi beda ya gitu. Lalu kita bisa lihat lagi di sini yang B, RNA pol akan berkaitan dengan bagian di huruf Y. Ya ini benar karena tadi saya bilang di Y ini kemungkinan besar adalah promoter ya, jadi promoter itu tempat menempelnya di RNA pol ya, jadi ya udah promoter RNA pol, benar, selesai. Terus kalian bisa lihat yang C ya, yang C di sini nih, untuk membedakan koloni bakteri yang menerima insersi gen TBC, tobicin ya, Tobi dan juga micin mungkin, tapi ini kenapa namanya tobicin ya, saya kepo juga sih dari mana, lucu sih ya ininya namanya. Terus kalian bisa lihat di sini ada katanya ya, kita tuh bisa membedakannya cukup dengan menyeleksinya di ampicillin. Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kalian bisa lihat yang namanya insersi gen itu nggak semuanya berhasil ya Gus ya. Nggak semuanya berhasil. Sebentar, gomen. Aduh, oh ini. Nah oke. Jadi kok hilang? Oh udah ya, udah muncul. Nah jadi kalian bisa lihat di sini ya, yang namanya insersi gen ke MCS itu nggak seluruhnya berhasil, nggak 100% berhasil. Jadi kalau misalnya kalian punya gen ya, ini kan gen tobicin nih, TBC. Nah gen TBC ini nggak semuanya berhasil masuk ke plasmid ini. Ya perlu dicatat, nggak semuanya berhasil masuk. Ya itu kan ada rate suksesnya gitu ya, nggak semuanya berhasil masuk. Jadi nggak semua plasmid ini mengandung gen TBC. Ya nggak semua plasmid ini mengandung gen TBC. Jadi ketika diambil sama bakteri, misalnya bakteri datang nih, gitu dimakan, gitu kan. Terus apakah udah pasti dia punya gen TBC? Enggak. Ya, enggak. Karena nggak semua plasmid punya TBC gitu. Tapi pasti resisten nggak? Pasti. Ya, jadi pasti resisten. Kenapa? Karena di plasmid ini memang ada ampicillin resisten gennya. Jadi kalau dia berhasil mengambil plasmid ini, tentu dia bakal resisten, tapi belum tentu dia punya gen TBC. Gitu ya. Karena ada rate suksesnya gitu. Ya seperti kalian lah ya, kan nggak semuanya bisa medalis gitu kan. Itu rate sukses, bahkan sensei itu medalis juga bisa jadi karena hoki. Tentu ada hokinya, ya apa yang kita pelajari jadi soal, itu hoki. Atau kalian misalnya cocokloginya bagus gitu, itu hoki ya. Atau nebak, itu kan hoki. Jadi ya medalis nggak boleh sombong, karena ya itu juga ada peran hoki di situ ya. Ya ini salah. Jadi nggak cukup, begitu aja tuh nggak cukup. Dia harus dites tuh ekspresinya, ya dites dulu ekspresinya. Betul nggak nih keluar gen tobicin gitu. Kalau misalnya protein tobicin, kalau misalnya beneran keluar dia menghasilkan gen tobicin, itu baru bener dia punya gen TBC. Jadi harus diperiksa dulu ekspresinya gitu ya. Terus yang D, sel yang diisolasi dari ginjal embrio manusia juga dapat digunakan. Ya tentu saja tidak pakai nanya. Ini kan untuk E. coli. Ya ini untuk E. coli. Ya kali kalian ginjalnya manusia mau dimasukin ini ya plasmid untuk E. coli, tidak nyambung ya, Gagus, sangat tidak nyambung. Orang dia prokariot mau dimasukin ke kalian, tidak nyambung sekali. Ya udah begitu aja ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7 Gagus ya. Nah ini tuh cukup rumit, tapi saran sensei satu lagi, kalian tidak perlu membaca soalnya dulu banyak-banyak seperti grafik ini, pusing ya Gagus ya. Tidak perlu. Kalian langsung ke pernyataan aja. Kalau dia serumit ini, jangan baca soalnya dulu, pernyataannya dulu ya. Itu tips untuk kalian. Yang A, monomer penyusun enzim sel bakteri di atas sebagian besar berasal dari konversi senyawa yang dihasilkan di siklus Krebs. Nah ini, monomer penyusun enzim, tentu aja enzim itu yang mayoritas dari protein. Ada sih enzim yang dari RNA ada, contohnya kayak ribosom, itu enzim RNA ya. Tapi kalau misalnya di sini, ya umumnya itu kan asam amino gitu. Jadi ini ya asam amino, monomer itu asam amino. Asam amino katanya sebagian besar berasal dari siklus Krebs. Nah ini benar banget, kalian bisa lihat di sini ada berapa asam amino. Aspartat 1, asparagin 2, metionin, treonin, lisin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow banyak banget, udah 9 loh. Udah 9. Ya ini banyak banget nih. Ya jadi benar sih kalau dibilang dia sebagian besar dari sini ya. Tapi kalau kalian bisa lihat lagi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari piruvat cuma berapa nih? Dari piruvat cuma 4 ya. Piruvat cuma 4. Terus dari sini ini cuma 3 ya, ini beda jalur nih. Cuma 3, ini cuma 4. Ini cuma 2 ya, ini cuma 2. Ya jadi dikit-dikit 2, 4, 3. Mayoritas dari siklus Krebs. Ya, jadi kalau Krebs ini sampai berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, banyak gitu. Jadi ya itu aja. Jadi jangan kalian baca semua ya, Gagus ya. Bener. Yang B, asam amino hasil translasi dari kodon UAA dapat dihasilkan dari senyawa konversi. Ini gampang ya. Ini hafalan kita bersama ya. Jadi ada 3 di sini, ada UA, UAK, UGA ya.
Jadi ini stop codon ya, ada UA, terus ada UAK, ini hafalan sih. Terus ada UAK, ada U, ada UGA. Ini tiga-tiganya ini adalah codon stop. Umumnya ya, ada juga yang lain, tapi umumnya ini 3 ini. Jadi kalau dia stop, yang mana dia ada ngasilin asam amino, kan stop itu nggak ada asam aminonya. Terus yang C, asetil-CoA merupakan prekursor dari senyawa pembentuk membran sel bakteri. Membran sel tentu aja dari apa tadi udah kita bahas, dari lipid, fosfolipid berarti lemak ya, gak usah ya. Lemak. Katanya asetil-CoA bisa menghasilkan senyawa lemak. Apakah benar? Ya ini kelihatan. Asetil-CoA lemak. Ini sangat gampang sekali ya. Easy peasy lemon squeezy. Ya, udah begitu aja. Lalu yang D, asam amino dan asam lemak sama-sama mengandung unsur CHN. Nah, ini yang salah. Karena kalau misalnya kalian mau lihat di sini ya, kita cek nih asam amino dan lemak. Asam amino itu dia strukturnya begini. Saya cari ini ya. Amino acid structure. Dia itu CHON, gak Gus? Nih, dia itu CHON. Nih, kalian bisa cek ya, ini asam amino. Paling bedanya itu di R grupnya aja. Jadi R-nya ini bisa ganti-ganti ya. R-nya ini bisa ganti-ganti. Ya, metionin beda, aspartat beda gitu-gitu. Tapi ya ini kalian bisa lihat ada CHON ya, CHON gitu. Jadi kalau CHN aja enggak, ini ada O-nya, udah salah dari situ ya. Terus kalau lemak ya, lemak itu CHCH. Ya, lemak itu CH gitu. Utamanya CH. Jadi sini kurang O. Ini harusnya ada O-nya. Gitu. Jadi salah. Ya gitu aja. Terus kita lanjutin lagi ya Kak Gus ya. Kita lanjutin udah nomor 8. Wow, mantap juga di sini ya. Nah, ini ada lipid raft. Di sini juga saya nemu doxlinya ya. Saya nemu ininya, jurnal aslinya. Jadi kalau kalian mau ya, nanti silakan subscribe. Nanti bakal saya, atau kalian follow IG saya, nanti bakal saya buat reelsnya. Jadi doxli Toilet NK tahun 2000. Nah, jadi bakal ada doxlinya ya, kalian bisa cek aja. Nanti ada jurnal aslinya, artikel aslinya ke kalian. Ya free, karena nanti kalau nggak salah ingat itu free. Kayaknya open access. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak open access nggak boleh. Ya kalau open access kan. Ya kalian bisa cek, lipid raft adalah kumpulan protein dan lipid yang bergerak dinamis pada membran sel yang tidak teratur. Nah ini lipid raft ya, jadi dia itu adalah protein dan lipid. Terus dia itu juga bisa mengelompok ya, bisa mengelompok. Awalnya dia nggak teratur, tapi kalau misalnya dia mengelompok yang besar, dia itu cukup bisa mengatur fungsi membran dan di sel eukariot. Jadi cukup ada fungsinya lah. Kalau dia bisa berkumpul gitu, membentuk platform yang lebih besar dan teratur. Terus kalian bisa cek di sini. Ini ada juga ilustrasi LR dengan metode untuk memisahkannya dari membran lipid non LR. Jadi ini kita bakal misahin ya, mana yang lipid raft, mana yang bukan lipid raft gitu. Terus ini kalian bisa lihat selnya itu dihomogenisasi. Apa maksudnya? Dipecahin, terus dicampurkan aja, di mix, itu namanya homogenisasi. Lalu dia itu dikasih deterjen. Nah, deterjen fungsinya apa Sensei? Deterjen ini fungsinya adalah menghilangkan lemak ya. Seperti biasa kayak iklan daya penghilang lemak. Atau Sunlight lemak hilang bersih kesat gitu kan. Nah, jadi ini buat Sunlight dan Daya kalau misalnya mau sponsor video ini boleh banget ya. Saya bakal promosin. Ya itu buat ngilangin lemak gak gitu ya. Jadi ya udahlah, lemaknya hilang ya, ada tinggal proteinnya gitu kan ya. Terus ya pecah gitu masakannya. Lalu kami bisa lihat ini LR itu terhadap ini ya, LR itu resisten, jadi dia nggak hancur kena deterjen. Daya dan Rinso tidak bisa ya. Sunlight tidak bisa. Nah, aduh maaf kena banyak banget merek di sini ya. Kita lanjut lagi, kalian bisa lihat dia dikasih ultra sentrifugasi gradien. Artinya apa? Ultra sentrifugasi itu ya namanya juga ultra ya. Ultra mega gitu kan, mirip-mirip kan ya. Beda sama kan. Oh enggak, maksudnya ya ultra sentrifugasi itu kayak dia tuh muternya kenceng banget. Dia sentrifugasi itu maksudnya gini gitu ya, dia ada tabung ya, ini ada tabung, terus dia tuh diputer kenceng gila gitu. Nah itu ultra sentrifugasi. Dan ini dia pakai gradien. Artinya apa gradien? Ya dia kecepatannya beda-beda gitu. Jadi pertama kecepatannya 10.000 rpm dulu misalnya, terus kecepatan keduanya 100.000 rpm dan seterusnya. Jadi ada gradiennya gitu ya, untuk ngemisahin gitu, untuk divaksinasi. Jadi dia tuh dipisahin. Misalnya nih kalian mau nge-centrifuge itu misalnya pakai 1000 rpm misalnya, contoh aja ya. Ini kalian centrifuge terus 1000 rpm. Tentu yang mengendap itu protein-protein, bukan protein maksudnya itu molekul-molekul besar gitu ya. Molekul-molekul besar itu lebih mengendapnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya kalian mau mengendapkan mitokondria, itu butuh lebih cepat lagi, sekitar 100.000 rpm dan seterusnya, kalau saya nggak salah ya. Jadi bisa diputar lebih cepat untuk mitokondria. Terus kalau kalian mau mengendapkan DNA, itu dicepatin lagi. Terus kalau mau ngendapin ribosom itu lebih kecil lagi ribosomnya, itu harus dicepatin lagi gitu. Jadi beda-beda gradiennya, ya terpindah-pindah gitu. Molekul-molekulnya berdasarkan shifting time gitu aja sebenarnya ya. Terus kalian bisa cek di sini, dia itu bakal dikasih ke Western blotting ya, dicek proteinnya berapa, faktornya berapa, terus di Western blotting ya. Blotting udah jelas tadi, pemindahan dari gel ke membran selulosa ya. Terus ya udah gitu, Western protein. Nah ini kalian bisa cek, ini ada ininya ya, ini juga ada doxlinya, bentar saya ambil dulu. Ini ada doxlinya, saya kasih aja ke kalian.
bentar, tarik dulu ya. Doxley-nya itu ini, saya pokoknya udah nemu Doxley-nya, jadi kayak lebih enak gitu. Doxley, bentar. Saya mencari Doxley ya, agak susah. Nah, ini dapat. Ya, ini ada. Nih, saya nemu Doxley berwarna. Nih. Nah, alamak busanya. Alamak. Nah, ini nih. Kelihatan. Saya nemu Doxley-nya. Gitu. Keren kan? Cara menjelajahnya. Ya, sudah berpengalaman aja, udah tahu. Nah, ini untuk yang pertama. Terus ada lagi. Bentar. Ini ada Doxley kedua. Doxley kedua itu yang bentar. Mana dokumen kita? Dokumen. Nah, ini ketemu. Nih. Ini gak nih. Nah, saya nemu lah ininya, artikelnya. Ini ya. Nah, kelihatan ini warnanya. Kelihatan itu ini warnanya. Kita ini saya hilangin dulu sebentar. Ini terus kita gede. Salah pencet. Nah, oke. Nih, ya kalian bisa lihat di sini. Pertama yang ini dulu, kita lihat yang ini dulu. Jadi ini kelihatan dari warnanya ya Gagus ya. Ini kelihatan dari warnanya bahwa ya ini lipid raff itu yang ini Gagus ya. Nih lipid raff ini yang warna merah ya. Oh sebentar, kurang naik. Nah ini. Jadi lipid raff ini yang warna merah, ini lipid raff. Terus kalian bisa cek juga yang warna hijau ini yang non raff ya, ini yang non lipid raff. Non air itu yang warna hijau, yang warna merah ini lipid raffnya. Jadi ya ketika dia berkumpul cukup padat seperti ini ya ini lipid raffnya ya. Sebentar. Nah ini lipid raffnya. Kelihatan dari sini ya. Nih, dan kalian bisa lihat di sini juga. Ini ada nih. Nih yang resisten kan ngambang di atas ya Gagus ya. Dia ngambang di atas. Dia resisten jadi dia nggak hancur kan ya. Tapi kalau misalnya dia hancur, yang ini yang non rough dia hancur, dia ngendap ke bawah. Gitu. Ini yang tahan nih. Jadi ini adalah Doxley-nya ya Gagus ya. Terus kalian bisa lihat juga di sini. Yang ini. Nah. Yang ini. Kita lihat dulu. Nih. Terus ini kalian bisa lihat juga, ini tuh ada yang ininya ya, ada warnanya juga, warna merah. Nah ini lipid raffnya, tadi kan warna merah lipid raff ya. Nah ini warna merah lipid raffnya, ini yang non raff gitu. Jadi kelihatan di sini fraksinasinya ya, kelihatan banget. Karena kan mereka kepisah tadi ya, kan tidak larut tuh lipid raff nih. Tidak larut kan, jadi dia bisa ada di fraksi ini. Terus kalau yang larut itu yang di fraksi. Jadi ini fraksi yang non lipid raff, non raff itu yang hijau gitu. Nah di sini warnanya dihilangin Gagus ya. Jadi yang di sini ini warnanya dihilangin gitu ya, biar misterius dong, masa kalian bisa jawab dengan mudah gitu asiknya. Nah terus kita bakal lihat yang A. Obat golongan statin inhibitor biosintesis kolesterol dapat menghambat terbentuknya lipid raff pada membran sel. Ya tentu aja karena di sini gabungan lipid raff itu gabungan kolesterol dan protein. Kalau misalnya di sini ini protein, ini kolesterol. Jadi dia butuh keduanya. Jadi kalau misalnya kolesterolnya itu terhambat ya inhibitor kolesterol. Ya kolesterolnya nggak ada, gimana caranya? Ya, gimana caranya lipid raffnya terbentuk? Pasti terhambat dong. Jadi benar banget ya. Lalu yang B, lipid raff dapat ditemukan pada fraksi 911, sedangkan lipid non raff dapat ditemukan pada fraksi 25. Tadi kita bisa lihat ya bahwa yang mengambang itu fraksinya yang di sini. Ya, yang warna merah fraksi yang ini fraksi lipid raff ya, warna merah. Jadi ini fraksi dari lipid raff. Jadi karena ini fraksi lipid raff, dia harusnya 2 sampai 5. Jadi lipid raff itu mengumpulnya di sini ya, gitu ya. Dan ini 1 sampai 2 sampai 5 ya, 2 sampai 5. Jadi 2 sampai 5 itu harusnya yang lipid raff. Jadi terbalik ini. Kalau dia katakan lipid raff itu yang 9 sampai 11 salah ya. 9 sampai 11 harusnya yang non lipid raff. Lalu yang C, protein GM1 merupakan protein yang berasosiasi dengan lipid raff. Ya kalian bisa cek di sini GM1. Ya lagi-lagi ini yang warna merah, kita buka lagi Doxley-nya yang ini. Nih. Ini. Salah. Yang ini. Ini ya kalian bisa lihat yang warna merah kan yang ini. Jadi kelihatan banget ini fraksinya ada di sini. Ya jadi fraksi lipid raff itu GM1-nya ini banyak banget guys ini. Ya GM1 itu banyak banget protein GM1 di lipid raff. Jadi masuk akal untuk dikatakan bahwa GM1 ini ya adalah berasosiasi dengan lipid raff. Ini masuk akal karena ya dia adalah bagian dari lipid raff. Banyak banget konsentrasinya di lipid raff. Gitu. Terus kita cek lagi yang terakhir, glikolipid lebih banyak ditemukan pada lipid raff. Ya, kalian bisa lihat juga di sini. Kalau kalian di gambar juga kelihatan jelas ya, ada banyak banget glikolipidnya. Ini kan glikolipid ya. Ini kan glikolipid. Glikolipid tuh banyak banget di lipid raff. Nih, ada banyak yang gula-gula ini loh yang segi 4 gitu ini. Segi 5 apa ya? Segi 5 namanya ini ada. Tapi kalau yang di non raff itu sedikit. Gitu ya. Jadi jawabannya benar banyak di lipid raff. Sekarang kita lanjut lagi. Tinggal 2 nomor lagi. Ya, mantap. Mana Yatta kita? Nah.
Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke nomor 9 ya Kak saya. Nah, ini PCR dan lagi-lagi ya kan saya bilang saya nggak bisa jelasin dari awal misalnya dari replikasi DNA, terus gimana masuknya primer itu, arahnya gimana, itu nggak mungkin saya jelasin di sini karena itu panjang banget bisa makan waktu 2 jam untuk bahas central dogma. Jadi kalau kalian mau belajar ini bisa kalian pelajarin aja ya central dogma banyak kok gratis. Kalau misalnya masih bingung juga ya di pelatihan nanti bakal kita bahas ya. Nah, kalian bisa cek di sini PCR. Ya, udah sih PCR gini aja. Jadi pertama PCR itu ada 3 ya. Ini saya kasih untuk overview-nya aja. Ada namanya denaturasi, itu adalah proses pemisahan ya untuk DNA. Jadi kalau misalnya di pembelahan DNA di in vivo ya dalam sel, harusnya kan DNA itu dibelah oleh helikase gitu kan, dibelah oleh helikase. Tapi karena ini mesin, PCR ini mesin ya, mesin pemanas. Jadi karena dipanasin ya seperti biasa, kalau dipanasin kita bakal merenggang ya. Seperti misalnya kamu panas sama pasangan kamu ya, kamu panas sama gebetan kamu, itu kalian bakal merenggang ya, gak ya, itu sangat gampang dipahami kan ya. Jadi kalian bisa lihat dia bakal merenggang kalau misalnya dikasih suhu tinggi. Ya untuk misahin menggantikan fungsi helikase. Gitu. Terus dia dikasih primer. Nih, dia dikasih primer dan ini namanya tahap annealing. Tahap annealing ini dia harus lebih rendah biar ya primernya bisa nempel, dan primernya fungsinya untuk sebagai ini ya, sebagai tempat menempelnya DNA polimerase gitu. Dalam kasus ini dia pakainya tak polimerase. Karena kalau DNA polimerase biasa dia nggak sanggup gitu ya. Ini kan PCR ini panas ya, kalian bisa lihat sampai 97. Ya, nggak mungkin ya DNA polimerase tahan gitu 97 DNA pol biasa. Suhu badan kita aja cuma 40 udah mokat gitu ya. 37 lah, normal tinggal 37 kan. Terus kalau misalnya kalian 40 itu satu udah mokat ya gak saya. Jadi nggak mungkin lah dia tahan di 97. Makanya kita nggak pakai DNA pol biasa, kita pakainya itu tak polimerase. Tulisannya itu gini, TAK. Tak polimerase yang kita pakai ya. Terus ya udah di sini nanti dia bakal nempel ke sini tak polimerasenya, dan ya dia bakal menghasilkan DNA baru. Di tahap elongasi. Elongasi ini hangat ya, lebih hangat karena ya tak polimerase kalau mau dia aktif dia harus dapat yang hangat. Tak polimerase itu dapatnya dari bakteri Archaea, gomen dari Archaea, kalau saya nggak salah ingat ya. Itu dari Archaea yang hidup di tempat yang sangat panas, sangat ekstrim gitu. Makanya dia butuh suhu 72, ya pokoknya sekitaran situ yang cukup hangat baru dia aktif gitu untuk menggandakan DNA. Lalu kita bakal langsung ke pernyataan ke yang A ya. Setelah siklus kelima, jumlah untai DNA baru yang terbentuk adalah sebanyak 32 kali lipat. Nah ini gampang sebenarnya, karena kan fungsinya itu kan menggandakan. Menggandakan itu kan pangkat, ya kan? Menggandakan itu kan pangkat sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya awalnya 1, ya awalnya 1. Terus 1 siklus jadi berapa? Jadi 2. 2 siklus jadi berapa? Jadi 4. 3 siklus jadi berapa? Jadi 8. 4 siklus jadi berapa? 16. 5 siklus jadi berapa? 32. 32 kali lipat. Tapi ini kalau 1 ya DNA-nya ya. Tapi kalau misalnya DNA-nya awalnya 10 misalnya ya bakal jadi 20, terus jadi 40 dan seterusnya. Jadi ya pokoknya 30 kali lipat tuh benar gitu ya. Tinggal dipangkatin aja, 2 pangkat berapa, 2 pangkat X gitu ya. Terus kita bakal lihat ke yang B. Perlakuan suhu tinggi menggantikan fungsi helikase. Ya udah saya jelasin tadi ya, dia gantiin fungsi helikase. Terus yang C, enzim yang digunakan dalam proses elongasi berasal dari organisme mesofilik. Enggak, karena tadi saya bilang enzimnya itu kan tak polimerase ya. Kita pakainya tak. Tak itu dari Archaea kalau saya nggak salah, di tempat yang panas banget. Panas banget itu bukan mesofilik tapi termofilik. Jadi salah ya. Mesofilik mah tempat yang damai, yang adem kalem seperti sekarang. Tapi tak polimerase itu dari organisme yang termofilik. Terus yang D, primer yang digunakan dalam PCR merupakan molekul RNA. Salah ya, ini hanya berlaku di replikasi DNA in vivo dalam sel. Tapi kalau in vitro di lab ya, in vitro itu di lab, itu pakainya DNA ya, karena dia nggak perlu dibuang. Jadi kalau kalian lihat di sini, primernya itu nggak dibuang ya guys ya. Nih, dia nggak dibuang, dia dipakai terus. Kenapa? Karena memang primernya itu DNA. Beda sama di sel. Kalau di sel itu kan primer harus dibuang. Kenapa? Karena dia RNA. Gitu. Jadi kalau di sel bener RNA, tapi kalau misalnya di mesin ini di PCR kita pakainya itu DNA langsung, DNA. Karena kenapa? Kita malas mengganti-ganti primer ya, jadi pakai saja primer DNA karena kita malas. Iya gitu aja. Sekarang kita lanjut ya. nggak literally malas sih, cuma ya biar gampang. Terus yang terakhir, soal terakhir, wow. Yeay, soal terakhir gak saya kita bisa lihat di sini. Eksosom adalah vesikel berukuran nano ya. Nano. Aduh, jadi inget nano gak ya. Ini salah satu waifunya Sensei juga ya. Nano siapa namanya? Alamak, lupa waifu sendiri. 100. Nah, jadi inget nano. Wow, cantik sekali saya. Udah, stop halunya. Kita balik lagi. Di sini kalian bisa lihat kenapa jadi bahas nano. Di sini dia berukuran nano yang disekresikan oleh hampir semua jenis sel ya. Ini dia bisa menghasilkan banyak banget ini ya. Ini namanya nanovesicle gitu.
Terus ya ini vesikel sedikit nano ya. Gitu. Terus kita bisa lihat di sini sekresi eksosom terjadi ketika fungsi antara badan multivesikular ya ini MVB, ini badan multivesikularnya yang gede ini, dan membran plasma itu menyatu gitu ya. Nah, biogenesis eksosom adalah mekanisme kontrol kualitas protein dan setelah dilepaskan eksosomnya itu mengirimkan sinyal ke sel yang lain. Ini dia, ini lepas terus dia ke sel yang lain ya guys ya. Terus ya udah, ini ada ininya, ada diagramnya. Cuma Sensei jujur aja punya diagram yang lebih bagus. Karena ini tuh kurang representatif menurut Sensei. Kenapa? Nanti kita bakal lihat ke yang A dulu ya nih. Konten pada lumen eksosom nih ya, konten pada lumen eksosom dapat berasal dari lumen badan Golgi. Nah, kalau misalnya kalian lagi OSK dan kalian nggak tahu apa-apa, mungkin kalian bakal benerin ini karena kalian bisa lihat di sini dari ini ya. Nih, ini kan Golgi nih. Golgi kan bisa mengarah ke sini, ya kan? Jadi kalau kalian kira di sini apa ya, dari Golgi gitu kan. Lumennya eksosom yang di sini, protein di sini itu bisa berasal dari badan Golgi. Kalau kalian di OSK pasti kalian mikir bisa, gitu kan? Bisa aja kan dari sini tuh pindah ke sini kan bisa aja masuk gitu kan? Dia ke sitosol dulu misalnya ke sitosol dulu, terus sitosolnya masuk ke sini. Apa protein sitosolnya masuk ke sini kan bisa aja gitu. Jadi mungkin kalian bakal mengira begitu kalau OSK, bakal kalian benerin. Sensei juga awalnya Sensei benerin. Tapi setelah dipikir-pikir, Sensei itu cari-cari lagi ya diagram lain. Ini diagramnya ada di sini. Di mana dia? Salah, buku ini. Salah. Mana dia? Di gomen hilang gak sih? Mana ya? Ini kali, sebentar, ini kayaknya. Image. Nah ini, iya dapat. Ini adalah diagram yang menurut Sensei ya, menurut Sensei itu lebih representatif. Jadi kalau kalian cek di sini, sebentar, salah pencet. Nah, jadi kita bakal geser dulu ya. Nih, jadi ini kayaknya lebih representatif. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat jalurnya itu nggak segitu mudahnya gitu bagus ya. Dia itu nggak yang langsung dari badan Golgi ke sini gitu. Nah, jadi ada beberapa mekanisme. Ya, ada 2 mekanisme utama. Saya udah baca-baca dikit jurnalnya, walaupun mungkin salah ya, karena saya nggak punya banyak waktu. Nah, di sini tuh dia ada 2 pathway gimana caranya protein dari badan Golgi ini bisa masuk ke dalam ke dalam si ILV ini ya. ILV ini bisa masuk ke sini proteinnya. Caranya pertama ini ada yang namanya exocytic pathway. Jadi dia keluar dulu gak usah ya. Dia dari badan Golgi proteinnya keluar. Terus nanti bakal di endositosis. Nih ya, dari sini nih, dari endositosis. Nah, dari endositosis ini dia bakal masuk ke early endosome, ya masuk ke early endosome proteinnya. Nah, setelah masuk ke early endosome nanti bakal mateng menjadi MVB gitu. Jadi sebenarnya dia dari ini dulu nih, dari luar dulu baru masuk ke sini. Jadi kalau dikatakan dari lumen Golgi ke sini itu nggak bisa dibilang begitu karena kan dia udah keluar dulu gitu kan. Terus ada lagi pathway yang kedua, itu pathway-nya itu pakai protein SCRT ini nih, dia pakai mekanisme SCRT pathway gitu. Dia juga bisa pakai ini. Tapi kalau pakai ini pun dia nggak secara serta-merta dari lumennya badan Golgi itu langsung masuk ke dalam ILV, itu nggak bisa begitu. Karena dia pasti dari endosom dulu. Ya, dia ke endosom dulu sama seperti ini. Ini kan dia dari luar terus ke endosom, dari endosom baru menjadi MVB gitu. Dan kalau dia mau langsung masuk ke sini, dia juga harus dari endosom dulu. Ya, bisa nih dari sini ke endosom dulu. Terus nanti dia bakal jadi MVB, ya. Terus dia bakal melalui SCRT pathway ini untuk membentuk yang matang gitu, eksosom yang matang. Jadi ini tuh menurut Sensei lebih representatif gitu ya. Kayak kelihatan gitu, badan Golginya tuh nggak langsung ngarah ke situ gitu. Kalau misalnya di sini, untuk anak sekelas SMA ya, menurut Sensei aja nih, mereka mungkin bakal bingung di sini gitu. Sensei juga awalnya bingung, kayak apakah ini berarti bisa gitu dari badan Golgi ke lumen eksosom? Nyatanya nggak bisa gitu. Dia harus dari ini dulu, endosom dulu, atau ya lebih bagusnya dia dari tadi exocytic pathway, jadi dia keluar dulu gitu ya. Jadi lebih baiknya tadi menurut Sensei, makanya kelihatan jelas salahnya gitu ya. Kalau ini tuh kurang jelas gitu, nggak ada exocytic pathway-nya kan di sini gitu menurut Sensei ya. Jawabannya masih salah, cuma lebih bagus gambar yang tadi. Lalu yang B, domain protein transmembran yang terglikosilasi akan berada pada lumen eksosom. Nah, katanya itu kan di lumen eksosom nih, di lumen bagian sini. Bentar kita gini dulu. Nah, dia kan bakal berada di bagian lumen, di bagian dalam ya. Lumen itu bagian dalam sini. Katanya ya, glikosilasi alias glikogennya ya, gulanya itu akan ada di dalam. Ngapain? Ya gak usah. Ngapain gulanya itu di dalam? Kan harusnya yang namanya gula, glikolipid atau glikoprotein itu kan berada di bagian luar. Ya seperti biasa kayak sel kan. Kayak tadi di lipid raft tadi kan gulanya di luar.
Ya bagus ya. Memang umumnya tuh begitu karena mereka sebagai identitasnya sel gitu. Jadi ngapain dia di dalam? Ya harusnya kan dia di luar gitu. Jadi kalau dikatakan di sini di dalam lumen ya tidak, harusnya di bagian ekstra seluler. Lalu yang C, protein di lumen RE yang ditransport ke eksosom akan berada dalam intraluminal vesicle. Nah ini enggak ya, ini kan RE. Kalian bisa lihat RE ini hanya bisa ke badan Golgi. Ini baru kelihatan jelas nih. RE hanya bisa ke badan Golgi. Jadi kalau dia katakan RE itu bisa ya langsung masuk ke intraluminal vesicle, itu enggak. Ya, nggak bisa. Dia harus ke badan Golgi dulu, gitu, dimodifikasi dulu. Terus nanti ya bebas bisa pakai SCRT pathway atau bisa pakai exositic tadi keluar dulu gitu. Jadi ya dia harus ke badan Golgi, nggak bisa langsung ke sini ya, makanya salah. Walaupun di sini dia harusnya ya bisa ditambahin gitu, kayak lebih bagusnya mungkin begini, proteinnya itu bisa langsung ditransport ke eksosom. Nah mungkin itu lebih jelas ya salahnya. Kalau langsung gitu ya ke eksosom itu salah gitu, karena dia nggak bisa langsung. Kayaknya lebih bagus dibuat kata-kata langsung gitu menurut Sensei. Lalu yang D, glikolipid dapat ditemukan di sisi ekstraseluler dari eksosom. Ya ini benar kan, gliko ya, sama dengan tadi gliko itu harusnya di bagian luar gitu, karena dia itu identitasnya sel. Jadi ya benar gitu. Ya mungkin segitu aja. Wow, sudah selesai. Aduh. Bingung belajar OSN dari mana? Baca Campbell, tapi nggak ngerti-ngerti. Udah jago, tapi masih butuh latihan soal. Pengen banget pelatihan gratis. Ikut pelatihan online, tapi bikin ngantuk. Bla 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 bla. Gaskan join pelatihan Senkusei. Nah, ini adalah solusi bagi kalian yang kesulitan dalam belajar OSN. Bedanya sama pelatihan lain apaan, Sensei? Ho ho ho. Pelatihan Senkusei ini punya berbagai level dan anti ngantuk. Kalau ngantuk sama Sensei, 100% uang kembali. Ya itu hitam sama, sinapomorf itu hitam sama, jadi solidarisme gitu. Oke, mereka semua member sumur lele ya, jadi ya sama-sama. Apa itu? Nah, di sini juga ada gratis tryout, gratis ebook terlengkap sedunia. Diskonnya banyak banget, bahkan bisa gratis kalau kalian juara tryoutnya. Apalagi ya kan, Sensei juga sering mengadakan kelas singkat gratis dan membahas soal OSN paling baru. Silahkan follow Instagram dan YouTube Senkusei atau WA nomor di bawah. Kalian juga bisa klik link atau tombol di sekitar iklan ini untuk join dan mendapatkan keuntungan menggiurkan lainnya. Iya udah iklannya. Cukup ya udah, mungkin segitu aja iklan dari Sensei. Ya jadi kalau kalian masih kesulitan, nanti bisa kita bahas di pelatihan aja bareng-bareng tutor yang lain. Dan kalian lihat ya, Sensei ngajar tuh sangat menyenangkan bagus ya. Jadi kalian tidak ngantuk ya, karena kalau ketiduran susah juga ya belajarnya. Nah oke, jadi selamat, kalian sudah berhasil melewati 10 soal pertama. Yeay, jadi nanti ya kita bakal lanjut lagi ke nomor 11 sampai 20. Tapi kalau mau lanjut nanti bakal saya lanjutin kalau misalnya ini tuh sudah rame ya guys. Jadi kalau rame lanjut part 2. Jadi kalau kalian mau lanjut di part 2, silahkan ramekan video ini. Kalian bisa like, kalian bisa subscribe, kalian bisa share ke teman-teman kalian, share ke guru kalian, karena guru-guru juga banyak tuh ya merekomendasikan video Sensei gitu. Ya, share ke anak-anak adik kelas kalian ya. Lalu share ke anak-anak olimpiade, share ke semua pokoknya ya, share biar nanti misalnya udah rame, kita bakal lanjut part 2. Kenapa harus rame? Biar nyampai ke Papua, biar nyampai ke Kalimantan, nyampai ke Sulawesi ya, karena ini juga adsense-nya saya matiin, jadi saya nggak dapat apa-apa. Saya bukan nyari uang, saya itu nyari ambisi untuk meratakan pendidikan ya guys ya. Oke, gitu aja. Jadi jangan lupa like, komen di bawah apakah kalian anak Papua, Sulawesi atau sebagainya ya, dan jangan lupa share juga ini, subscribe, jangan lupa hidupin notifikasinya. Dan ya mungkin segitu dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Misalnya kalian mau DM Sensei nanya tentang pelatihan atau nanya tentang soal, silahkan, saya bakal jawab nanti kalau lagi luang ya guys ya. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang susah gitu dijawab di chat tuh, agak susah karena ngetiknya bisa panjang banget dan kalian gak bakal ngerti. Memang butuh video ya seperti ini, makanya saya jadi YouTuber gitu. Ini juga gratis kan buat kalian. Oke, kalau begitu sekian, goodbye Otsusenku ya. Jangan lupa seperti biasa kita ngesim dulu. Cutie, 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 cutie,